Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode selanjutnya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 231, Siapapun yang menghalangi jalanku, matilah. Di kota kabupaten, di tembok kota setinggi 10 zang, sekelompok tentara yang dipersenjatai dengan busur dan anak panah sedang menunggu pertempuran. Tetapi jika ada yang berani mendekat, mereka akan menarik busur besar khusus mereka dan menembak target. Para prajurit, ini semuanya adalah pembudidaya busur dan anak panah khusus. Mereka juga merupakan harta karun yang dirancang khusus untuk menghadapi pembudidaya. Selain pemanah jarak jauh, ada juga pendekar pedang jarak dekat, serta baju besi berat. 8 generasi Marquis of Senyong Marquis Mansion, mereka memiliki energi yang sangat besar. Pasukan ini tersembunyi dalam pelatihan rahasia, tidak hanya semuanya elit, tetapi juga dilengkapi dengan baik, tidak kalah dengan pengawal praetorian yang dibangun oleh kota kekaisaran. Di atas tembok kota, wanita iblis dari kerajaan kuno Siap besar mengenakan rok tipis kasa hitam yang sangat terbuka, dan kulitnya yang kemerahan dan halus menjulang, memancarkan suasana yang menawan dan mempesona. Dia berdiri di tembok kota, menyaksikan pembantaian di dalam tembok kota, lidah merah mudanya menjulur, menjilati bibir merah montok yang menggoda. Saatnya memulai arai pengorbanan darah, kata wanita itu, matanya tiba-tiba menjadi panas. Berdiri di belakang wanita itu, penatua sekte iblis api darah Leng Scorpion, dan Murong Guang saling melirik. Murong Guang segera berteriak, buka formasinya. Berdengung, 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 garis-garis cahaya pola roh hitam naik ke langit. Semua cahaya pola roh berkumpul di langit di atas kota kabupaten, berubah menjadi pusaran hitam besar. Pusaran hitam berputar, melepaskan kekuatan menelan. Darah di mayat para prajurit dan orang-orang yang meninggal secara tragis di kabupaten berubah menjadi kabut darah dan melayang, menuju pusaran air hitam di udara. Dalam sekejap, seluruh kota kabupaten benar-benar diselimuti kabut darah. Dan pusaran hitam, menyerap kabut darah dan menyatu, secara bertahap muncul di tengah posisi, titik merah berangsur-angsur muncul. Titik merah, ini adalah esensi dari ki dan darah sejumlah besar orang yang meninggal secara tragis, yang setara dengan kumpulan darah yang digunakan Murong Guang untuk mengolah sutra api darah sebelumnya. Saat semakin banyak kabut darah berkumpul, titik-titik merah di pusaran hitam terus mengembang, dan bahkan plasma kental yang melonjak terlihat dengan mata telanjang. Wanita sekte iblis menunjukkan kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan di wajahnya, dan berkata, jika ki dan darah puluhan ribu orang di Kabupaten Beihan semuanya berkumpul bersama, ini akan menjadi pesta yang mewah. Murong Guang kemudian mengirim beberapa tentara yang mengepung tembok kota ke dalam kota. Ingat, jangan membunuh orang, biarkan semut ini kehilangan kemampuannya untuk melawan dan bertahan hidup, hanya dengan mengekstraksi ki dan darah yang hidup, susunan pengorbanan darah ini akan menjadi sempurna. Murong Guang, ya, dia segera memerintahkan sekelompok tentara untuk memasuki kota dan membantai. Wanita kultus iblis tersenyum dan mengangkat tangannya untuk meraihnya. Di genangan darah yang tergantung di atas kota kabupaten, 2 manik-manik darah merah yang tak tertandingi meledak dan jatuh ke tangan wanita sekte iblis. Wanita sekte iblis melemparkan manik-manik darah ke Murong Guang dan Leng Scorpion. Terima kasih. Keduanya segera saling berterima kasih dan tidak sabar untuk menelan manik-manik darah ke dalam perut mereka. Aura Murong Guang dan kalajengking dingin meroket dalam sekejap. Murong Guang, yang telah mencicipi manisnya, penuh dengan cahaya merah, dan dia sangat bersemangat, dalam sekejap mata, dia telah dipromosikan dari tingkat ketiga alam jin dan ke tingkat keempat dari alam pil emas, dan dia sudah berfantasi tentang situasi yang indah setelah kolam darah menyerap ki dan darah puluhan ribu orang di kota kabupaten. Hancurkan ekstrim jindan dan melangkah ke alam persatuan, yang sudah dekat. Wanita sekte iblis, kalajengking Leng, Murong Guang,
putri kecil dari keluarga kerajaan masih di kota, kalian berdua, pergi dan tangkap dia, ingat, tangkap dia hidup-hidup. Iya, iya. Keduanya segera merespons, dan kemudian melompat dari tembok kota, bergegas ke kota, dan memimpin sekelompok bawahan untuk menangkap putri kecil yang masih melawan. Setelah mereka berdua pergi untuk menangkap putri kecil, gadis iblis itu terbang langsung ke genangan darah yang tergantung di atas kota kabupaten. Di dalam kota, penindasan berdarah terjadi di setiap sudut. Untuk mendapatkan dukungan dari sekte iblis api darah, dan untuk kekuatannya sendiri, Murong Guang benar-benar mengabaikan orang-orang di kabupaten yang pernah percaya padanya. Prajurit swasta di bawah komandonya memegang pisau dengan panik, bahkan jika mereka tua, lemah, wanita dan anak-anak, dan mereka kejam. Karena para wanita sekte iblis lebih bersemangat untuk mendapatkan ki dan darah yang energi, mereka harus memastikan bahwa orang yang ditebang tidak berhenti berdarah, dan mereka juga harus mencegah orang yang ditebas tidak mampu menanggung rasa sakit karena terkuras darah dan bunuh diri, jadi mereka memilih metode yang paling kejam untuk memotong anggota tubuh orang. Tiba-tiba, seluruh kota kabupaten seperti api penyucian di bumi. Di tembok kota, deretan tentara yang setia kepada Murong Guang, tanpa ekspresi, sejak mereka direkrut, mereka mulai berlatih, dan gagasan yang ditanamkan dalam diri mereka adalah kepatuhan mutlak. Tiba-tiba, tatapan seorang jenderal melihat ke kejauhan. Saya melihat bahwa di tepi langit, cahaya guntur yang sangat menyilaukan meledak ke arah kota kabupaten dengan kecepatan yang ganas dan cepat. Ada serangan musuh, buka busurnya, teriak sang jenderal. Para pemanah yang menjaga tembok kota langsung menarik busur besar khusus yang dibuat khusus untuk menghadapi para prajurit. Busur itu seperti bulan purnama, pola roh di tubuh busur menyala satu persatu, dan panah di tali busur memancarkan cahaya dingin yang dalam. Mereka bereaksi sangat cepat, tapi kecepatan petir itu bahkan lebih cepat, dan dalam sekejap mata, itu sudah sampai pada posisi yang hanya berjarak 100 meter dari tembok kota. Ledakan, guntur meraung dengan raungan yang memekakkan telinga, seolah-olah akan meledakkan segalanya dan menghancurkan tembok kota. Tembak, jenderal di tembok kota, dengan lambaian pedang di tangannya, memberi perintah. Wah, 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 dalam sekejap, serangkaian panah padat ditembakkan dari tembok kota seperti belalang yang terganggu yang transit. Setiap panah membawa kekuatan menusuk yang kuat, memicu tanah longsor dan retakan. Guntur menakutkan yang meledak, di hadapan panah yang tak terhitung jumlahnya, meledak dengan keras, dan busur guntur yang padat tiba-tiba menutupi langit dan bumi di luar tembok kota. Guntur menyapu seperti gelombang besar di permukaan laut, dan menyapu ke arah panah di depan. Meskipun panah semacam ini dibuat khusus untuk prajurit menakutkan, di bawah pengaruh guntur, semua panah telah berubah menjadi bubuk. Ledakan, guntur meraung dan membombardir. Di udara di luar tembok kota, sosok yang bermandikan guntur dengan jelas muncul di mata para prajurit di tembok kota. Seseorang mengenalinya dan berteriak, "Yun Hao, ini kamu? Apakah Anda masih memiliki keberanian untuk datang ke kota kabupaten untuk mencari kematian?" "Saudaraku, bunuh dia, markis tua pasti akan dihargai." Prajurit pedang, prajurit baju besi berat, pergi keluar kota untuk membunuh musuh. Tiba-tiba, sekelompok tentara dengan pedang di tangan mereka melompat keluar dari tembok kota, dan suara melambaikan pedang mereka dingin dan khusyuk. Ada juga sekelompok tentara yang mengenakan baju besi berat, yang juga keluar dari tembok kota, dan ketika mereka bergerak, baju besi itu bertabrakan, membuat suara yang menakutkan. Guru kedua membunuh Akademi Bela Diri King Feng, sepertinya kamu cukup beruntung untuk lolos dari bencana. Tetapi ketika kamu muncul di sini, nasibmu sudah ditakdirkan, Yun Hao, kamu pasti akan mati. Salah satu jenderal yang memimpin tim berteriak keras dan berbicara dengan nada arogan. Melihat musuh di depannya, wajah Yun Hao tidak menunjukkan rasa takut. Cahaya guntur di sekitarnya mengamuk dan melonjak.
Inspirasi pedang. Su Xingjian terinspirasi oleh niat pertempuran gila Yun Hao, jadi dia bersorak dan mengeluarkan suara pedang yang renyah dan nyaring. Ada juga suara ki dan darah seperti benturan sungai besar yang meledak dari tubuhnya, dan cahaya ki dan darah bersinar dengan cahaya guntur di sekitarnya. Sosoknya tampaknya menjadi sangat tinggi pada saat ini, seperti dewa perang yang tak terkalahkan turun ke dunia. Siapapun yang menghalangi jalanku, matilah. Teriakan keras keluar dari mulut Yun Hao, dan saat berikutnya, sosoknya meledak dengan keras. Bab 232, Pedang Membuka Tembok Kota. Yun Hao berinisiatif untuk menyerang, membawa cahaya ki dan darah dan cahaya guntur, meledak, membunuh tentara pedang dan tentara baju besi berat yang menghalangi di depannya. Kecepatan 3000 tubuh hantu guntur begitu cepat sehingga musuh tidak bereaksi sama sekali, dan dia sudah membunuh musuh. Bahkan jika bilah pedangnya belum ditebas, gelombang marah dari momentum majunya menyapu para prajurit lapis baja berat itu. Armor berat di tubuh mereka dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa hancur dan hancur di bawah pengaruh gelombang ki, dan tubuh mereka seperti layang-layang yang rusak. Bunuh! Dengan teriakan keras, jenderal yang memimpin mengayunkan pedangnya dan menebas. Pendekar pedang lainnya yang memegang pedang di tangan mereka juga menghunus pedang mereka serempak. Tidak peduli seberapa ganas serangan Yun Hao, mereka juga tak kenal takut. Pelatihan yang mereka terima seperti ini, mereka berdarah dingin dan acuh tak acuh. Mereka tidak tahu takut, mereka hanya tahu bagaimana mematuhi perintah. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya, seperti korek api yang tak terhitung jumlahnya, menembus udara dan membunuh Yun Hao. Cahaya pedang mengamuk, kejam dan mendominasi. Yun Hao mendengus dingin, bilah pedang menyapu secara diagonal, dan 36 pembuluh darah teknik pedang dilepaskan, dan dalam sekejap, 36 pedang ki meledak dari bilah pedang, bersiul dan bolak-balik, menghancurkan semua cahaya pedang yang menebasnya. Tiba-tiba, lapisan cahaya kuning tanah menyapu tubuh Yun Hao. Atribut gravitasi Xuanzu menyebar. Cahaya kuning bersahaja menyelimuti area itu, dan gravitasi langsung melonjak 10 kali lipat. Para prajurit, yang tidak pandai dalam kecepatan dan mengenakan baju besi berat, tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka ditekan oleh gunung, dan gerakan mereka sulit, dan mereka bahkan sedikit kehabisan napas. Dan prajurit pedang yang pandai dalam pertempuran jarak dekat dan memiliki tubuh yang gesit tidak dapat beradaptasi dengan perubahan gravitasi yang tiba-tiba ini untuk sementara waktu, dan gerakan mengayunkan pisau menjadi lamban dan lambat, penuh celah. Yun Hao membantai ke pasukan musuh, ujung tajam. Sepertinya merobek segalanya, ujung pedang menari. Dan cahaya dingin mekar. Hah, hah, hah. Serangkaian lampu pedang dingin memunculkan potongan-potongan bunga darah untuk mekar. Ledakan, ledakan, ledakan. Petir menakutkan yang meledakkan tubuh tentara musuh berkeping-keping. Yang disebut baju besi berat, di depannya, hanyalah lelucon, pisau perang itu, bahkan tidak bisa dekat dengan sisinya 3 kaki jauhnya. Di tembok kota, sekelompok tentara yang siap untuk pergi, sudah ada jejak. Dalam ekspresi dingin mereka takut. Bahkan jika mereka berlatih secara rahasia, mereka sangat kejam dan telah menghadapi kematian, bahkan jika mereka telah ditanamkan dengan konsep keberanian. Tapi keagungan yang ditunjukkan Yun Hao saat ini benar-benar menakutkan. Guntur yang menyilaukan dan menderu. Itu tidak hanya dapat menghancurkan tubuh orang, tetapi juga menghancurkan keberanian di hati orang-orang. Cahaya pedang yang menyilaukan dan dingin. Itu tidak hanya dapat merobek tubuh orang, tetapi juga merobek kepercayaan di hati orang. Tembakkan panahnya, teriakan lain terdengar, dan para pemanah di tembok kota menarik busur khusus. Mereka keluar untuk menemui prajurit baju besi berat dan prajurit pedang Yun Hao, dan mereka hampir mati dalam beberapa kedipan mata. Jadi mereka harus melepaskan panah untuk memblokir Yun Hao dan menghindari dibunuh oleh Yun Hao di tembok kota. Wah, 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 semburan panah padat lainnya ditembakkan,
dan suara siulan itu tajam dan menusuk, menyebabkan ledakan sonik. 36 pedang Qi langsung berputar-putar di sekitar Yun Hao, mengayunkan cahaya pedang yang menyala-nyala. Dalam cahaya pedang, ujung tajam ada di mana-mana. Panah seperti belalang melesat ke seluruh langit, dan panah itu menyentuh cahaya pedang dan meledak satu demi satu. Lalat capung mengguncang pohon. Yun Hao minum dengan dingin, dan saat pembunuhan berlangsung, momentumnya terus meningkat. Penyihir arai, bentuk formasi. Para jenderal di tembok kota sekali lagi memberi perintah. Saya melihat lusinan penyihir arai muncul di tembok kota, dan mereka semua dilindungi oleh elit. Lagi pula, penyihir formasi tidak pandai dalam pertempuran jarak dekat, dan jika mereka dekat dengan seorang prajurit, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Setelah penyihir arai ini muncul, mereka semua mengeluarkan basis formasi yang telah disiapkan sejak lama, dan kemudian menyegel tangan mereka untuk merangsang kekuatan basis formasi. Wah, rantai besar menyebar dari dasar susunan, bergetar di udara, dan kemudian seperti ular piton yang cekatan, mereka menyerang Yun Hao dengan ganas. Keluar dari kota dan bunuh musuh. Para jenderal di tembok kota memberi perintah satu demi satu, dan ratusan tentara lapis baja berat dan tentara pedang jarak dekat bergegas keluar dari tembok kota dengan raungan dan membunuh Yun Hao. Rantai besar, berjumlah 21, masing-masing berdiameter lebih dari 3 kaki, meledak ke udara. Yun Hao menusuk langit dengan pedang. 21 rantai besar terjerat dengan keras, mengunci pedang Yun Hao dan tubuh Yun Hao, dan 21 rantai terjalin satu sama lain, membentuk sangkar besar kedap udara. Penyihir arai yang mengatur formasi menghela nafas lega. Para jenderal dan tentara di tembok kota juga menghela nafas lega. Ratusan tentara lapis baja berat dan tentara pedang jarak dekat yang bergegas keluar juga lega. Bisa. Tiba-tiba, klik, 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 permukaan kandang yang terbuat dari 21 rantai formasi retak satu demi satu. Cahaya pedang tak berujung meledak dari celah. Diikuti oleh ledakan, sebuah ledakan besar meletus, dan sangkar rantai formasi benar-benar dipelintir berkeping-keping oleh tepi yang menakutkan. Wah! Penyihir formasi yang mengendalikan formasi di tembok kota mengalami serangan balik dalam sekejap, dan satu persatu tubuh mereka terhuyung-huyung, runtuh, wajah mereka pucat seperti kertas, dan mereka menyemprotkan darah dengan liar. Yun Hao keluar dari formasi, dan adegan ini mengejutkan semua orang. Ratusan tentara lapis baja berat dan prajurit pedang jarak dekat yang telah keluar dari tembok kota hanya merasakan tekanan tak terlihat seperti tangan besar, mengepalkan hati mereka dengan keras. Mati! Yun Hao mengeluarkan raungan yang jelas dari mulutnya. Dengan petir di tangannya, dia sekali lagi menyerang kerumunan pasukan musuh. Niat membunuhnya kuat, niat bertarungnya mengerikan. Pedangnya tidak hilang, dan dia terbunuh, dan di bawah pedangnya, kehidupan pasukan musuh seperti sedotan, dipanen berkeping-keping. Sebentar, Yun Hao telah membunuh pasukan musuh, benar-benar kehilangan keberanian dan semangat juangnya, dan berpencar dan melarikan diri. Tahan, blokir dia, bunuh dia. Para jenderal di tembok kota meraung marah. Pedangku, apa yang kamu gunakan untuk memblokirnya? Yun Hao berteriak, dan dia melangkah keluar. Guntur meledakkan tanah menjadi kawah hitam hangus besar, dan musuh di sekitarnya tersapu, dan kekuatan benturan menyebabkan tubuh terbalik mereka meledak di udara. Yun Hao juga memanfaatkan momentum dan melompat ke udara. Dia menghadap tembok kota, ekspresinya dingin, matanya bersinar dengan cahaya, dan pedang Suksin tiba-tiba menebas. Pedang ini tampaknya telah menyapu lautan yang bergejolak, menggulung gelombang besar gelombang mengerikan, dan potongan-potongan pedang Qi meledak. Dalam gelombang cahaya, guntur meledak. Gelombang cahaya pedang Qi yang membawa konsepsi artistik guntur dari lapisan 9 kali lipat bergabung menjadi satu dalam sekejap,
berubah menjadi pedang ki besar yang panjangnya 100 meter. Di bawah aura pedang yang agung dan luar biasa ini, semua orang di tembok kota merasa bahwa mereka sangat kecil, dan mereka tidak bisa lagi memiliki rasa perlawanan sedikit pun. Karena mereka tahu bahwa tidak ada gunanya melawan. Ketika ki pedang Yun Hao menebas tembok kota, ledakan, buka tembok kota dengan pedang. Tembok kota yang menjulang tinggi tiba-tiba runtuh, dan celah dengan lebar puluhan zang langsung terbelah. Yun Hao tidak lagi memperhatikan tentara udang dan jenderal kepiting yang menjaga tembok kota ini. Sosoknya melintas, dan dia bergegas ke kota kabupaten. Tujuan perjalanannya sangat jelas, tidak peduli apa, Chu Xinyu harus diselamatkan. Bab 233, tidak ada yang ingin menyakitimu lagi. Yun Hao, yang bergegas ke kota kabupaten, memandangi jalan-jalan yang hancur dan orang-orang yang tangan dan kakinya terpotong di mana-mana, dan gelombang kemarahan membakar tubuhnya. Dia terbiasa melihat hidup dan mati. Saya tidak tahu berapa banyak perang yang telah dialami yang berkali-kali lebih brutal dari ini. Dia tidak peduli dengan kehidupan seperti kebanyakan orang kuat. Darahnya selalu panas, tidak pernah dingin. Jika tidak, dia tidak akan menebas pedangnya ke langit demi umat manusia. Di kehidupan sebelumnya, selain ingin membunuh jalan menuju ketuhanan untuk dirinya sendiri, dia juga ingin memotong konspirasi istana surgawi demi umat manusia, dan ingin membebaskan umat manusia dari belenggu rencana dan perhitungan kejam istana surgawi. Yun Hao mengangkat kepalanya, matanya terbakar seperti dua matahari besar. Dia melihat pusaran hitam besar di udara, dan genangan darah kental melonjak di pusaran hitam, dan dalam sekejap, dia mengerti misterinya. Ini adalah arai besar pengorbanan darah yang telah dibuat bersama oleh Murong Guang dan Sekte Iblis Api Darah. Tujuan keberadaan kumpulan darah ini adalah untuk menyerap semua ki dan darah puluhan ribu orang di kota kabupaten. Arai besar pengorbanan darah dari Sekte Iblis Api Darah jelas telah disiapkan dengan hati-hati untuk waktu yang lama, dan akan memakan banyak waktu untuk mematahkan formasi. Yun Hao segera membuat keputusan, pertama untuk menyelamatkan Chu Xinyu, dan kemudian untuk menyelesaikan pengorbanan darah yang kejam ini. Di kabupaten itu, penindasan berdarah terjadi di setiap jalan. Dalam proses pencarian Yun Hao untuk Chu Xinyu, dia membunuh banyak tentara yang setia kepada Murong Guang. Kota kabupaten tidak kecil, dan sulit untuk menemukan Chu Xinyu. Tiba-tiba, Yun Hao merasakan gerakan pertempuran yang keras di jalan sebelah. Dia melintas dan segera muncul di jalan sebelah. Pertempuran di jalan ini telah berakhir, dan ada banyak mayat pemberontak yang tergeletak di tanah. Yun Gongxi, sebuah suara terkejut terdengar, dan Mu Baifeng, kepala alkemis gedung Baodan Kabupaten Beihan, segera terbang di depan Yun Hao. Baru saja, Mu Baifeng lah yang melawan pemberontak dengan para biksu menara Baodan. Tuan Mudan, bagaimana situasi di gedung Baodan? Yun Hao bertanya. Sentuhan kesedihan muncul di wajah Mu Baifeng, dan dia berkata, meskipun gedung Baodan kami memiliki pengaruh besar, kami terutama alkemis, dan tidak banyak orang yang pandai bertarung. Setelah Murong Guang memberontak, putri kecil itu tiba-tiba muncul, dan di bawah panggilan putri kecil, penguasa Lu Yilu memimpin semua orang di Baodan Mansion untuk bersatu dengan penjaga kabupaten untuk melawan pemberontak bersama-sama. Apa yang tidak pernah kami duga adalah bahwa Murong Guang telah menanam terlalu banyak mata-mata di sekitar kami. Wakil Komandan Batalion Garnisun Rumah Penjaga Kabupaten, beberapa alkemis berpengaruh dari gedung Baodan kami, dan Master Puncak dari Puncak Arai Kekaisaran Akademi Bela Diri King Feng Anda, semuanya mengkhianati kami pada saat kritis, menyebabkan kami menderita banyak korban. Wu Ke, penjaga daerah, tewas dalam pertempuran. Pemilik Lu Yilu terluka parah, tidak sadarkan diri, dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Kepala Linda, yang berada di samping putri kecil, diracuni, dan kekuatan tempurnya anjlok. Kota kabupaten telah direduksi menjadi api penyucian,
dan banyak orang telah dilahap dalam rasa sakit dan penyiksaan. Mata Mu Baifeng merah, dan pada saat yang sama, matanya terbakar dengan kemarahan dan kebencian. Yun Hao segera bertanya, apakah tuanmu dan tahu di mana putri kecil itu? Mu Baifeng, putri kecil, di bawah perlindungan manajer umum Lin, berencana untuk menerobos dari selatan kota. Saya ingin membawa orang untuk membunuh dan mendukung beberapa kali. Tetapi pencuri tua Murong Guang, dan tetua dari Sekte Iblis Darah dan Api, Leng Scorpion, ada di sana. Saya tidak bisa membunuh mereka sama sekali. Yun Hao mengangguk dan berkata, Tuan Mudan, saya akan pergi ke selatan kota dulu. Anda memperhatikan keselamatan, berhati-hati. Setelah mengetahui petunjuk perkiraan keberadaan Chu Xinyu, Yun Hao segera berangkat untuk menyelamatkan di selatan kota. Selatan kota, kemakmuran yang awalnya milik kota kabupaten telah direduksi menjadi reruntuhan saat ini. Kepala manajer Lin, wajah halus Chu Xinyu ditutupi dengan kotoran, dan air mata mengalir, meninggalkan noda air mata yang jelas. Di sisinya, wajah kepala manajer Lin gelap, dan darah hitam terus-menerus tumpah dari sudut mulutnya. Putri kecil, aku baik-baik saja, jangan khawatir, bahkan jika budak tua itu berjuang untuk hidupnya, dia harus mengirimmu pergi dengan selamat. Suara manajer Lin mengungkapkan rasa lemah yang tebal. Keluar, tetapi dalam sekejap, kepala Lin meraung, seperti harimau yang mengaum di pegunungan dan hutan, dan menghancurkan dengan pukulan, meledakkan beberapa orang yang bergegas ke dalam kabut darah. Lindungi putri kecil, Tuan Lin minum. Lebih dari selusin prajurit dengan niat membunuh dalam ekspresi mereka segera memunggungi Chu Xinyu dan menjaga Chu Xinyu di tengah mereka. Pasukan, ini adalah elit yang datang bersama Chu Xinyu dan telah bersembunyi dalam penyelidikan rahasia Markis Shenyong. Awalnya ada 100 orang, tetapi di bawah pertempuran keras yang berulang, kerusakannya serius, dan hanya ada lebih dari 10 yang tersisa, dan masing-masing dari mereka terluka. Tut, putri kecil favorit Kaisar juga ada di kursi kaunti. Jika kamu dijatuhkan, Kaisar mungkin akan dilanda kesedihan. Tetua dari Sekte Iblis Api Darah, Leng Scorpion, mencibir di samping. Murong Guang dan Leng Scorpion berdiri bersama, ekspresi mereka suram dan menakutkan, dan berkata, sangat tepat bagi lelaki tua itu untuk mengungkap pemberontakan dan membunuh seorang putri untuk mengorbankan bendera. Di belakang, mereka berdua, ada sejumlah besar tentara dan murid Sekte Iblis. Murong Guang, kamu pencuri tua telah melakukan banyak kejahatan. Kamu pasti akan dihukum. Ayah dan kaisarku pasti akan mengirim pasukan besar untuk membunuhmu pengkhianat ke-9 klan. Chu Xinyu minum banyak. Murong Guang mencibir dan berkata, Kaisar sudah sakit parah, tidakkah kamu benar-benar tahu? Jika kamu membunuhmu, mungkin itu akan membuat Kaisar marah, dan kondisinya akan memburuk, dan dia mungkin mati dengan rengekan. Hahaha. Lakukan. Dengan lambaian lengan penatua Sekte Iblis Leng Scorpion, murid-murid Sekte Iblis di belakangnya dan para prajurit yang setia kepada Murong Guang semuanya meraung dan dibantai. Bersumpah untuk melindungi putri kecil, kepala Lin berteriak, dia dengan paksa menekan toksisitas di tubuhnya, dan meledak dengan sekuat tenaga, dan lebih dari 10 seniman bela diri yang melindungi Chu Xinyu juga dengan keras kepala melawan benturan lawan putaran demi ronde. Setengah seperempat jam kemudian, satu putaran pertempuran telah berakhir. Mayat iblis dan pemberontak yang menembak keluar ada di seluruh tanah. Tapi di sisi Chu Xinyu, hanya ada satu Lin daguan yang tersisa. Kepala Lin tidak bisa lagi menekan toksisitas di tubuhnya, dan darah beracun hitam mengalir keluar dari 7 lubangnya, dan permukaan kulit seluruh tubuhnya ditutupi dengan garis darah hitam legam. Gelding tua, kamu akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Sekarang, giliranmu mati. Murong Guang tertawa, dia maju selangkah, siap melakukannya sendiri. Penatua, Sekte Iblis Leng Scorpion juga memiliki rencana untuk melakukannya sendiri. Sebelumnya, mereka telah menunda waktu, karena mereka takut dengan kekuatan kepala manajer Lin,
jadi mereka hanya bisa mengkonsumsi kekuatan kepala manajer Lin dan menunggu toksisitas kepala manajer Lin benar-benar meledak. Ledakan, ledakan, dua ledakan meletus pada saat yang sama, dan Murong Guang dan Leng Scorpion membunuh kepala Lin bersama-sama. Aku ingin menyakiti putri kecil itu, kecuali aku kehabisan napas. Kepala Lin meraung marah dan mengayunkan tinjunya untuk menemui musuh. Tetapi konsumsi kekuatannya terlalu besar, dan toksisitas di tubuhnya terlalu keras. Di bawah upaya bersama Murong Guang dan Leng Scorpion, luka di tubuhnya terus meningkat, dan nafas kehidupan terus-menerus aus. Turunkan Chu Xinyu untukku, aku ingin memotong wajahnya, memotong daging dan kulitnya sedikit demi sedikit. Yun Hao telah menyebabkan aku kehilangan kultivasiku. Dia memiliki banyak hubungan dengan Yun Hao. Aku tidak dapat menemukan Yun Hao untuk membalas dendam sekarang, jadi aku akan mengumpulkan minat darinya terlebih dahulu. Cucu perempuan, Murong Guang, Murong King, berteriak dengan suara yang sangat tajam. Wajahnya penuh dengan kebencian dan keganasan. Meskipun dia telah diselamatkan, kultivasinya telah lama sepenuhnya dihapuskan oleh Yun Hao, dan dia tidak memiliki harapan untuk menjadi seniman bela diri lagi dalam hidup ini. Setelah Murong King minum banyak, sekelompok orang lain membunuh mereka dan bergegas menuju Chu Xinyu. Dewa Yuan Harimau Putih Chu Xinyu yang membingungkan meletus, melakukan teknik menyihir musuh, mencabut pedangnya dari sarungnya, dan menebas musuh dengan pedangnya. Tetapi dia juga terluka, konsumsi kekuatannya sangat besar, dan musuh kalah jumlah, dan setelah beberapa saat, Chu Xinyu telah jatuh ke dalam situasi putus asa di mana dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ledakan, tubuh Chu Xinyu tersapu oleh kekuatan besar, dan punggungnya menabrak dinding yang rusak, organ dalamnya semua terdampak, dan seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Apakah itu akan berakhir? Chu Xinyu sudah putus asa di dalam hatinya. Sentuhan tekad muncul di wajahnya. Bahkan jika Anda mati, Anda tidak boleh jatuh ke tangan musuh dan menderita penghinaan yang tak ada habisnya. Saat berikutnya, Chu Xinyu menyilangkan pedang di lehernya. Sebelum dia meninggal, sosok Yun Hao tanpa sadar muncul di benaknya. Wood, kamu harus hidup dengan baik, jangan lupakan seorang gadis bernama Chu Xinyu. Hahaha, pelacur, sungguh omong kosong putri kecil, di masa depan, aku akan menjadi seorang putri. Murong King tertawa, saat itulah itu terjadi, semburan cahaya pedang biru melesat keluar. Pedang terbang Youlan memiliki kecepatan dan ketangkasan yang tak tertandingi, dan dengan ding, itu mengenai pedang panjang yang diletakkan Chu Xinyu di lehernya. Pedang panjang itu bergetar, Chu Xinyu tidak bisa lagi menahannya dengan stabil, dan pedang panjang itu jatuh ke tanah tanpa tangan. Saat berikutnya, sesosok jatuh dari langit dan mendarat di samping Chu Xinyu. Chu Xinyu membuka matanya yang putus asa, dan ketika dia melihat penampilan orang di sebelahnya, sepasang mata indah langsung memerah. Yun Hao, apakah itu kamu? Apakah itu benar-benar kamu? Yun Hao mengangguk. Kamu kayu bodoh, kamu kayu bodoh, kamu sepotong kayu bodoh, kenapa kamu masih di sini? Cepat, biarkan aku pergi. Chu Xinyu menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berdiri, mendorong Yun Hao dengan panik, dan berteriak, cepat. Yun Hao mengulurkan tangan dan mendarat di wajah Chu Xinyu, menyeka air mata panas untuknya, dan berkata, dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu setengah poin selanjutnya. Bab 234, 7 pil emas pertempuran Yun Hao. Chu Xinyu menatap Yun Hao dengan linglung, dan masih ada air panas-panas yang melonjak di matanya. Sebelumnya, itu adalah air mata keputusasaan. Dia masih sangat muda, masih banyak hal yang ingin dia lakukan yang belum dia lakukan, dan dia belum jatuh cinta dengan penuh semangat. Tetapi alih-alih jatuh ke tangan iblis pemberontak, dia dengan tegas memilih untuk mati. Tapi sekarang, itu mengharukan air mata. Sebelum dia meninggal, satu-satunya orang dalam pikirannya tiba-tiba jatuh dari langit, berdiri di sampingnya, dan mengatakan kepadanya bahwa dengan dia, tidak ada yang bisa menyakitinya lagi.
Pada saat ini, Chu Xinyu merasa bahwa keluhan yang dia derita di kayu ini sebelumnya sepadan. Yun Hao, kakek kedua saya tidak membunuh Anda ketika dia pergi ke Akademi Bela Diri King Feng, itu takdir Anda, tetapi Anda terlalu sombong, terlalu berani, Anda bahkan berani memasuki kota kabupaten, sangat bagus, dengan cara ini, saya bisa membalas dendam dengan tangan saya sendiri. Kamu telah membatalkan kultivasiku dan membuatku menderita penjara. Saya akan menyelesaikan akun ini dengan Anda. Tunggu sampai aku menghapus kultivasimu, dan kemudian aku akan menusukmu satu persatu. Ngomong-ngomong, kamu dan Chu Xinyu, si pelacur, tampaknya memiliki hubungan yang sangat tidak biasa. Dalam hal ini, aku akan membiarmu melihat pelacur ini dilecehkan oleh pria yang tak terhitung jumlahnya menjadi pelacur yang baik. Suara Murong King penuh dengan kebencian yang sangat kuat, dan ekspresinya benar-benar terdistorsi dan mengerikan. Berikan padaku, kalahkan sepasang anjing dan pria ini untukku. Murong King meraung liar. Tapi saat ini, pedang terbang. Itu berwarna biru, dan menghilang dari sisi Yun Hao lagi. Kilatan cahaya biru mengalir ke mulut Murong King yang terbuka dengan tawa mengerikan, dan dengan letupan, itu langsung menembus bagian belakang kepala Murong King. Ekspresi mengerikan, Murong King langsung membeku di wajahnya, pupil matanya melebar, vitalitasnya padam, dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Pedang terbang, itu berwarna biru, dan terbang kembali ke sisi Yun Hao dengan mendesing, dan tubuh pedang biru tidak berlumuran darah. Kinger, Murong Guang, yang mengepung kepala Lin dengan sekte iblis api darah Elder Leng Scorpion, tercengang dan meraung sedih. Kepala manajer Lin mengambil kesempatan itu, menyapu kalajengking dingin dengan pukulan, dan sosoknya melintas, bergegas ke sisi Yun Hao dan Chu Xinyu. Yun Hao, aku bertarung dengan mereka. Aku menyerahkan putri kecil itu kepadamu. Berjanji padaku, tidak peduli apa, kamu harus melindungi putri kecil itu. Saat dia berbicara, kepala manajer Lin memuntahkan seteguk darah beracun hitam. Yun Hao mengerutkan kening, dan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya disatukan, langsung menghubungkan titik-titik di tubuh kepala manajer Lin, menyegel pembuluh darah utama dan titik akupuntur di sekitarnya, dan untuk sementara menekan toksisitas di tubuhnya. Efeknya luar biasa, dan dalam beberapa kedipan mata, garis darah hitam di permukaan kulit Tuan Lin menghilang. Kamu seharusnya tidak melakukannya lagi, kalau tidak maka akan sangat beracun dan lemah. Kata Yun Hao. Kepala manajer Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, kehidupan budak tua itu tidak. Kepala manajer Lin, dia. Ya, saya percaya padanya. Pada saat ini, Chu Xinyu berbicara, dia menyeka air mata di matanya menjadi jernih dan cerah lagi, dan di matanya, tidak ada orang lain, hanya Yun Hao. Kinger, raungan marah terdengar, dan Murong Guang memeluk mayat dingin Murong King, gila karena kebencian. Yun Hao, jika lelaki tua itu tidak menghancurkan tubuhmu menjadi 10.000 bagian, dia tidak akan menjadi laki-laki. Kemudian, Murong Guang menyerahkan tubuh Murong King kepada seorang prajurit di belakangnya, melambaikan tangannya, dan berkata, semua yang ada di alam Jindan, lakukanlah. Aku ingin mereka bertiga menemani cucuku ke pemakaman. Tiba-tiba, satu demi satu, para biksu alam Jindan berdiri. Menghitung Murong Guang dan Leng Scorpion, ada total 7 pil emas. Master puncak dari puncak arai Kekaisaran Akademi Bela Diri King Feng, pengkhianat Heyong juga berdiri. Dia adalah penyihir formasi kelas menengah dari peringkat Suan, pada level yang sama dengan Jindan. Bunuh! Murong Guang meraung keras dan memimpin dalam membunuh Yun Hao. Di tubuhnya, pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya menonjol, ki berdarah yang kuat dan ki jahat terjerat, dan kekuatan 4 kali lipat dari alam Jindan meletus tanpa syarat. Tubuh kalajengking dingin itu seperti hantu, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap, tetapi bergegas ke sisi Yun Hao hampir bersamaan dengan Murong Guang, membentuk serangan depan dan belakang dengan Murong Guang. Kalajengking dingin,
Meraihnya dengan satu tangan, kelima jarinya seperti kait, dan metodenya menakutkan dan berbahaya, dan ia menyelidiki punggung Yun Hao dengan ganas. Murong Guang membanting tinjunya, perkasa dan ganas, dan menyerang wajah Yun Hao. Wah, pedang terbang! Itu berwarna biru, seolah-olah memiliki kehidupan, dan menembak ke telapak tangan Kalajengking dingin. Kalajengking dingin mendengus dingin, dan aura yang sangat jahat tiba-tiba menyembur keluar dari tangannya, dan dia meraihnya dengan keras, dan langsung meraih pedang terbang. Hah! Yun Hao tidak peduli dengan tubuhnya, pedang Suksin menyapu secara diagonal, dan cahaya dingin dari pedang Qi seperti kuda yang berlatih di udara, dan dengan cara yang sulit, itu langsung merobek kekuatan tinju Murong Guang. Pada saat kritis, lapisan cahaya tebal muncul di tubuh Murong Guang. Ledakan, cahaya berat dari lapisan tubuh pelindung ini meledak, dan tubuh Murong Guang juga terbang terbalik. Tanpa menunggu Yun Hao memanfaatkan situasi untuk menyerang, tangan He Yongjieyin terbanting ke tanah, dan pola roh yang tak terhitung jumlahnya berputar bersama, meledak dari tanah di bawah kaki Yun Hao seperti anak panah. Yun Hao sudah menyadarinya, dan sosoknya naik ke udara, dan cahaya guntur di bawah kakinya mengamuk, menghancurkan semua panah pola roh. Tetapi 5 jenderal pemberontak dari alam Jindan bergabung untuk membunuh, dan serangan intensif, seperti badai yang mengamuk, dengan panik membombardir Yun Hao. Elder Colt Scorpion Sekte Iblis Api Darah mencibir aneh, dan pedang terbang Youlan yang dia pegang di tangannya menggelegak dengan gas hitam, dan dalam beberapa napas, pedang terbang Youlan berubah menjadi bubuk. Aku tahu bahwa kamu telah mengembangkan cara menerbangkan pedang, dan kamu pikir aku tidak akan siap? Tanpa pedang terbang, efektivitas tempur Anda akan sangat berkurang, dan Anda akan mati. Leng Scorpion tertawa aneh, melompat dalam bentuk, dan juga bergabung dengan kelompok pertempuran yang mengepung Yun Hao. Murong Guang, yang dipotong, memuntahkan seteguk darah, tetapi dia benar-benar mengabaikan luka-lukanya dan masih membunuhnya dengan panik. 7 pil emas, bergabunglah untuk melawan Yun Hao. Pada saat yang sama, ada juga penyihir formasi kelas menengah di samping, terus-menerus ikut campur. Namun meski begitu, Yun Hao masih tak terkalahkan, satu gerakan dan satu gaya, tanpa kepanikan dan penurunan sedikit pun, di sampingnya, cahaya pedang terang, guntur gelisah, dan Murong Guang dan yang lainnya yang bertarung berada di bawah tekanan. Mereka semua ketakutan, kekuatan tempur. Yun Hao terlalu jauh di luar imajinasi mereka. Ilmu pedang satu tangan, itu benar-benar sempurna, perbaikan cepat. Kalajengking dingin berteriak, dan kata-kata itu jatuh, dan dia merobek penutup mata-mata kanannya. Sekte Iblis Api Darah memiliki warisan yang sangat kuat, dan pupil darah diaktifkan. Lautan darah mengalir keluar dari mata kanan Kalajengking yang dingin dalam sekejap, menyelimuti tubuh Yun Hao. Saya pikir pada awalnya, dia menggunakan pupil darah, bahkan jika itu hanya kultivasi alam Jindan setengah langkah, dan dia juga akan menggunakan segel akta istana bela diri dari Bai Changfeng 3 kali lipat alam Jindan. Sekarang, budidaya Kalajengking dingin lebih kuat daripada Murong Guang, dan kekuatan pupil darah secara alami meroket. Lautan darah yang berjatuhan, memancarkan kekuatan yang menakutkan, menghalangi lingkungan Yun Hao. Bunuh dia, Kalajengking dingin meraung. Murong Guang dan yang lainnya segera bergegas ke lautan darah. Masing-masing membuat gerakan membunuh, ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Yun Hao sepenuhnya. Kalajengking dingin mengendalikan pupil darah dan menekan Yun Hao, dan 6 pembangkit tenaga listrik Jin dan semuanya keluar untuk membunuh Yun Hao. Dan Yun Hao, yang berada di lautan darah, sudut mulutnya melintasi lengkungan dingin saat ini. Saatnya menunjukkan kekuatan nyata. Bab 235, Arai Pedang Tak Terkalahkan. Bunuh, bunuh, bunuh. Melihat pertempuran sengit di udara, Chu Xinyu berbeda dari orang lain. Semua orang terkejut bahwa Yun Hao terlalu kuat secara tak terduga, dan Chu Xinyu hanya khawatir di dalam hatinya.
7 Jindan, seorang penyihir arai kelas menengah peringkat Suan, bergabung untuk mengepung Yunhao sendirian, terutama tetua dari Sekte Iblis Api Darah, Leng Scorpion, menggunakan metode rahasia gerbang iblis yang kuat. Hati Chu Xinyu menegang. Dia tidak sabar untuk segera terbang ke langit, bergegas ke lautan darah yang melonjak dan mendidih, dan bertarung berdampingan dengan Yunhao. Tetapi dia juga tahu betul bahwa jika dia bergegas maju, dia hanya akan menjadi beban bagi Yunhao. Kepala manajer Lin, Chu Xinyu berbicara dengan lembut dan berkata, bagaimana jika dia tidak bisa bertahan? Permisi, selamatkan dia, bawa dia pergi, dan tinggalkan aku sendiri. Petik 2 titik. Ledakan. Di udara, teknik rahasia murid darah yang didesak oleh penatua Sekte Iblis Api Darah Kalajengking Dingin memicu lautan darah, meledak dengan kekuatan yang menakutkan, dan 6 pembangkit tenaga listrik pil emas, serta gerakan membunuh Heyong, penyihir formasi kelas menengah dari peringkat Suan, telah datang ke sisi Yunhao. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan, cukup untuk meledakkan beberapa gunung menjadi bubuk. Mati, Murong Guang meraung marah. Melihat tubuh Yunhao akan kewalahan oleh serangan intensif dan gerakan membunuh. Tiba-tiba, di tubuh Yunhao, Jian Yuan meledak dengan ujung tajam yang tak tertandingi, dan kemudian, suara pedang yang menembus udara menjadi satu. 9 cahaya pedang merobek lautan darah di sekitarnya dalam sekejap. Ah! Penatua Sekte Iblis Api Darah Kalajengking Dingin berteriak, dan bola mata kanan merah meledak, dan aliran darah berbau busuk berceceran dari rongga matanya. Tapi rasa sakit yang disebabkan oleh pupil darah yang patah masih tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Ekspresi wajahnya menegang, dan hanya satu mata yang tersisa menatap Yunhao di udara. Hanya ada yang luar biasa di mata, pedang terbang. Yunhao bahkan memiliki pedang terbang. Dia awalnya berpikir bahwa menghancurkan pedang terbang Yunhao akan setara dengan memotong lengan kanan Yunhao. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Yunhao memiliki lebih dari satu pedang terbang. Cara pedang terbang adalah jenis kultivasi pedang yang sangat istimewa, yang cukup kuat, sedangkan pedang terbang sulit dibudidayakan, yang merupakan kognisi umum di dunia kultivasi. Kesulitan mengendalikan pedang terbang sudah sangat besar, membuat banyak orang yang ingin mengikuti jalur pedang terbang mundur. Tapi bagaimana dengan Yunhao? 9 pedang terbang langsung digunakan sekaligus. 9 pedang terbang meraung dan bolak-balik, memunculkan pita seperti bintang yang menembus langit. Murong Guang dan yang lainnya, yang semuanya telah melakukan gerakan membunuh, juga ketakutan dengan adegan ini. Serangan. Mereka langsung hancur oleh 9 pedang terbang Yunhao, dan kemudian, ki tajam dari 9 pedang terbang terhubung dan berubah menjadi satu kesatuan. Hah, gugusan cahaya darah mekar di udara. Satu demi satu, mayat para biksu alam Jindan, seperti pangsit, jatuh dari langit dan hancur ke tanah. Ini adalah formasi pedang Yunhao. Menggabungkan cara formasi dengan pedang terbang, dua sistem yang tidak terkait terintegrasi dengan sempurna, menghadirkan kekuatan luar biasa. Dalam kehidupan sebelumnya, dia menggunakan 9.999 pedang terbang kelas atas tingkat surga untuk membentuk formasi pedang ilahi Wuji untuk melawan dewa-dewa munafik dan jahat di istana surgawi. Sekarang, bahkan jika hanya ada 9 pedang terbang kelas atas peringkat Suan, kekuatan ledakan hanya 1/10 juta dari arai pedang ilahi Wuji, tetapi itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan beberapa pil emas belaka. Dalam sekejap mata, 5 dari 7 pembangkit tenaga listrik alam Jindan yang bergabung untuk mengepung Yunhao mati. Termasuk Heyong, yang melemparkan metode formasi di samping untuk melepaskan panah dingin, dia juga ditusuk melalui kepala oleh pedang terbang. Kalajengking Dingin ada di kejauhan, mata kanannya meledak, dan pupil darah adalah teknik rahasia kultivasi hidupnya, jadi dia menderita reaksi yang serius. Dan ki dan darah seluruh tubuhnya mundur, dan vitalitasnya tidak teratur.
Murong Guang dikaburkan oleh pedang terbang Yun Hao dan terbang terbalik di udara. Hati Yun Hao tergerak, dan dia melangkah keluar, dan guntur melintas di bawah kakinya, dan dia menyusul Murong Guang yang terbang terbalik dalam sekejap. Pedang hati polos menusuk, kotoran. Sebuah pedang menembus hati Murong Guang. Yun Hao berdiri di udara, dan pedang panjang tergantung di tubuh Murong Guang yang bergoyang. Di wajah Murong Guang, keengganan yang tebal dan kebencian yang kuat sangat kuat. Pada awal makam kuno hidup dan mati, Yun Hao mengandalkan kekuatan formasi di makam kuno hidup dan mati untuk menyebabkan jindan runtuh, dan ada garis antara hidup dan mati. Sejak mengolah sutra darah dan api sekte iblis darah dan api, jindannya telah pulih, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dan kali ini dia telah menerima dukungan dari sekte iblis api darah tingkat tinggi dari kerajaan kuno Xia besar. Dia sudah berfantasi tentang masa depan yang cerah untuk penggulingan dinasti Qing Feng. Bisa, semuanya sudah berakhir di tangan Yun Hao. Saat berikutnya, mata Murong Guang kehilangan semua cahaya, dan nafas terakhirnya menyebar. Yun Hao mengayunkan pedangnya, dan mayat Murong Guang hancur di depan sekte iblis api darah Penatua Leng Scorpion. Penatua sekte iblis api darah kalajengking dingin ditutupi keringat dingin seukuran kacang, dan kakinya gemetar. Ditatap oleh tatapan Yun Hao, ketakutan tak terbatas muncul di hatinya. Yun Hao, biarkan aku hidup, kekuatan sekte iblis api darah jauh dari sesederhana yang kamu lihat. Dan kamu akan membutuhkan bantuan dari sekte iblis api darah suatu hari nanti. Leng Scorpion mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Dia membuka mulutnya untuk memohon belas kasihan. Matanya diam-diam melirik genangan darah besar di udara. Dia memegang jejak harapan, berharap utusan iblis akan muncul sekarang. Sentuhan penghinaan dan penghinaan muncul di wajah Yun Hao, dan dia minum dengan dingin. Sekte iblis api darah, membantai orang yang tidak bersalah, menghisap ki dan darah manusia, dihukum. Begitu kata-kata ini keluar, kalajengking dingin, berbalik dan melarikan diri, berteriak pada saat yang sama, utusan iblis, selamatkan, ku. Begitu dia meneriakkan kata-kata ini, suara yang sangat tajam dari udara pecah terdengar di telinganya. Sebuah pedang terbang, menusuk punggungnya, terbang dengan tubuhnya ke dinding yang rusak, memakukannya ke dinding. Kemudian 8 pedang terbang saling menembak, memaku tubuh kalajengking dingin dengan kuat ke dinding. Hati Yun Hao tergerak. 9 pedang terbang melepaskan diri dari mayat kalajengking dingin, menyeret nyala api ringan seperti meteor, membunuh iblis pemberontak yang mengikuti Murong Guang dan kalajengking dingin. Jeritan itu mengerikan dan tidak ada habisnya. Orang-orang lainnya melarikan diri dengan panik. Chu Xinyu, yang sedang menonton adegan ini, air mata mengalir di matanya lagi, dan tinjunya yang terkepal akhirnya melepaskannya. Tuan Lin, bagaimana menurutmu? Apakah saya layak untuknya? Pada saat ini, Chu Xinyu tiba-tiba terlihat sedikit tidak percaya diri. Tuan Lin mengangguk berat, pantas. Putri kecil kita adalah gadis terbaik di dunia. Pada saat ini, Yun Hao sudah menarik pedang terbangnya. Dia menoleh untuk melihat Chu Xinyu. Wajah pucat, Chu Xinyu menunjukkan senyum manis, 2 pusaran pir dangkal muncul, dia melambaikan tangannya dengan penuh semangat ke arah Yun Hao, mulutnya terbuka, dan dia ingin memanggil nama Yun Hao. Tapi saat berikutnya, tubuh Chu Xinyu jatuh ke satu sisi. Tubuh Yun Hao seperti kilat, dan dia bergegas ke sisi Chu Xinyu dalam sekejap dan mengangkatnya. Tapi Chu Xinyu sudah pingsan. Yun Hao menunjukkan sedikit kegugupan di wajahnya, dan segera menekan satu tangan di punggung Chu Xinyu, dan vitalitas memasuki tubuhnya. Tetapi dia menemukan bahwa meskipun tubuh Chu Xinyu terluka, nafas kehidupan masih stabil. Masalahnya, kemudian, muncul pada aspek jiwa. Oleh karena itu, Yun Hao dengan hati-hati mengendalikan kekuatan spiritualnya dan menyeberang ke lautan pengetahuan Chu Xinyu.
Ketika kekuatan spiritualnya memasuki saat ketika Chu Xinyu mengenal laut. Hati Yun Hao bergetar, karena asal-usul jiwa ilahi Chu Xinyu sebenarnya terkontaminasi dengan nafas Chang Yao, seorang murid dari kehidupan sebelumnya. Di makam kuno hidup dan mati di luar kota Liuyun, Yun Hao telah menemukan bahwa setelah dia dan para dewa istana surgawi dimusnahkan dalam pertempuran besar, dia adalah yang paling disukai di kehidupan sebelumnya. Murid Chang Yao dianiaya oleh murid tertuanya dan penguasa suci dari 4 arah, dan mengembangkan keterampilan iblis 9 neraka dalam situasi putus asa. Mereka yang mengolah gong iblis 9 neraka akan disiksa oleh 9 kali rasa sakit api penyucian sebelum mereka dapat mencapai keterampilan sihir yang hebat, dan kemungkinan besar mereka akan dihancurkan dalam siksaan api penyucian. Sejak itu, dia telah memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia akan menemukan Chang Yao. Namun, karena pemulihan kekuatan, masalah ini belum mampu membuat kemajuan. Tanpa diduga, dia akan menemukan nafas Chang Yao di jiwa ilahi Chu Xinyu. Yun Hao dapat yakin bahwa Chu Xinyu adalah Chu Xinyu, jelas bukan Chang Yao. Apa yang terjadi dengan semua ini? Bab 236, Bulan Darah muncul di langit. Hati Yun Hao terguncang, dan sementara dia sangat gembira menemukan petunjuk Chang Yao, dia tidak mengabaikan cedera jiwa Chu Xinyu. Di bawah pengawasannya, jiwa ilahi Chu Xinyu seharusnya mengalami kejutan yang kuat, sehingga jatuh ke dalam keadaan pingsan. Bukan masalah besar, kekuatan spiritual. Yun Hao, dengan cara yang lembut dan lembut, terjerat bersama, menghangatkan jiwanya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Chu Xinyu perlahan bangun. Dia bersandar di lengan Yun Hao, bulu mata hitamnya yang panjang melonjak, matanya yang besar dan cerah berkedip, dan di wajahnya yang pucat, pusaran pir dangkal muncul. Wood, baru saja aku merasa seolah-olah kamu telah memasuki tubuhku, dan kita berdua menjadi satu. Saat dia berbicara, sentuhan merah melayang di wajahnya. Yun Hao, tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, dia membantu Chu Xinyu untuk berdiri, menarik lengannya, dan berkata, aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan tentang jiwamu. Chu Xinyu mengangguk, aku pasti tidak akan menyembunyikannya darimu. Saat itulah itu terjadi ledakan. Pusaran hitam yang menggantung di atas kota kabupaten berputar berkali-kali lebih cepat. Kolam darah kental di tengah pusaran air melonjak dengan keras, dan samar-samar, sepertinya berubah menjadi bulan darah bundar. Ketika bulan darah ada di langit, pencapaian iblis darah dan api. Kepala Lin di samping berseru, wajahnya terkejut, jelas, dia memiliki pemahaman tertentu tentang sekte iblis api darah yang telah menjadi bencana di wilayah dinasti Qing Feng untuk waktu yang lama. Yun Hao memandang kepala manajer Lin. Kepala manajer Lin tampak serius dan berkata, pasti ada orang-orang penting di sekte iblis api darah yang bersembunyi di bulan darah. Bulan darah adalah tanda pencapaian besar dari warisan teknik iblis api darah mereka, yang berarti bahwa pencuri sekte iblis yang bersembunyi di bulan darah untuk berkultivasi akan melangkah ke alam persatuan saat ini. Pembangkit tenaga listrik alam kembali, dinasti Qing Feng bukan apa-apa. Setiap pembudidaya tingkat alam kembali adalah orang yang menentukan, dan dengan menginjak kakinya, dia dapat membuat dinasti Qing Feng memicu kejutan besar. Jika begitu pencuri sekte iblis yang bersembunyi di genangan darah berhasil melangkah ke alam persatuan, maka situasi yang akhirnya tenang di sisi Kabupaten Beihan akan segera benar-benar terbalik. Bahkan Yun Hao berat saat ini. Dia sekarang hanya tubuh roh tingkat pemula, setara dengan ranah alam Yuangang, dan dengan latar belakangnya yang berat, tidak masalah untuk memotong pil emas. Bisa. Jika Anda benar-benar ingin menghadapi master hebat di ranah persatuan, Anda tidak akan bisa melakukannya. Oleh karena itu, perlu untuk mengalahkan lawan sebelum dia benar-benar dipromosikan ke One Realm. Yun Hao memandang Chu Xinyu, ketika saya menyelesaikan masalah ini, Anda dapat berbicara dengan saya tentang masalah jiwa ilahi. Kayu.
Chu Xinyu jatuh ke dalam keadaan gugup yang ekstrim lagi, dan segera bergegas maju dan meraih lengan baju Yun Hao. Yun Hao berbalik dan menatap Chu Xinyu. Mata besar, Chu Xinyu menatap Yun Hao, menggigit bibirnya dengan gigi putih, dan tiba-tiba berdiri berjinjit, bibirnya menutupi mulut Yun Hao. Hangat, lembab dan lembut. Segera setelah itu, Chu Xinyu menggigit keras, dan buru-buru mundur selangkah. Wajahnya memerah, dan dia menatap bibir Yun Hao yang tidak meninggalkan satupun bekas gigi. Kamu. Mengapa kamu begitu keras? Tubuh Ro Junior bukanlah lelucon, bahkan jika Yun Hao tidak mengambil inisiatif untuk mengoperasikan vitalitas tubuh fisik, pertahanan murni dari tubuh fisik saja cukup menakjubkan. Chu Xinyu bergumam, lalu berkata, "Wood, kamu harus berhati-hati. Jangan sembrono, jika Anda tidak bisa berbuat apa-apa, maka pergi dulu, tinggalkan kabupaten, dan kita akan menemukan cara lain." Manajer Lin melangkah maju. "Yun Gongxi, aku akan pergi denganmu." Lelaki tua itu bisa sedikit membantu. Setelah melihat kekuatan tempur Yun Hao yang menakutkan, kepala manajer Lin hampir terkesan. Jadi pada saat ini, dia berkata bahwa dia bisa sedikit membantu. Yun Hao menggelengkan kepalanya. "Di kabupaten, masih banyak pemberontak dan pemuja iblis, kamu melindungi gadis ini." Mendengar Yun Hao menyebut dirinya perempuan, Chu Xinyu tiba-tiba penuh kegembiraan. Yun Hao tidak mengatakan lebih banyak, dia menatap bulan darah di udara, dan sosoknya tiba-tiba bangkit dari tanah, seperti pedang tak tertandingi yang terhunus dan ditembakkan. Ketika dia mendekati bulan darah besar di langit, bau amis yang tak tertandingi mengalir ke arahnya, dan bulan darah, yang seluruhnya terdiri dari plasma kental, beriak dengan lapisan cahaya darah. Riak cahaya darah tampak ringan, tetapi sebenarnya mengandung dampak yang kuat. Yun Hao menebas dengan pedang, dan pedang Qi itu seperti pelangi, seperti kain yang merobek, membelah lapisan riak cahaya darah, dan kemudian, dia benar-benar bergegas ke bulan darah, dan sosoknya menghilang dari mata Chu Xinyu di bawah. "Tuan Lin, kayu dia. Dia akan baik-baik saja, bukan?" Hati Chu Xinyu sepenuhnya tertuju pada Yun Hao sendirian, dan dia sangat khawatir dan gugup. Kepala manajer Lin memandangi bulan darah di langit, terdiam sejenak, dan kemudian berkata, "Yun Gongxi akan menciptakan keajaiban." Saat itulah itu terjadi. Putri kecil ada di sini. Lindungi putri kecil." Kerumunan besar orang bergegas. Bai Changfeng, Dekan Akademi Bela Diri King Feng, Si Yanggang, Guru Kepala, Qinlan dari Puncak Yujian, serta Liu Yan, Yun Ying, Fatman, Dongfang Xiu, Si Feng, dan Anjing Xiao Hei. Mu Bai Feng, Kepala Alkemis Gedung Baodan, juga ada di antara mereka. Masing-masing dari mereka terluka parah, tetapi mereka masih datang tanpa ragu-ragu. "Putri kecil, di mana kakakku Yun?" Dongfang Xiu berteriak. Semua orang memandang Chu Xinyu dengan gugup. Mereka bertarung sampai dalam, dan mereka telah mengetahui bahwa Yun Hao membunuh semua sisi di luar tembok kota, membuka tembok kota dengan pedang, dan mereka juga mengetahui melalui Mu Bai Feng bahwa Yun Hao telah datang ke sini untuk menyelamatkan Chu Xinyu. Tapi, putri kecil Chu Xinyu telah ditemukan. Tapi bagaimana dengan orang-orang Yun Hao? Chu Xinyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, 7 pil emas yang dipimpin oleh Mu Rong Guang dan Kala Jengking Leng telah bergabung dengan He Yong, penyihir dari formasi peringkat menengah peringkat Suan, untuk mengepung Yun Hao. Begitu kata-kata ini keluar, hati semua orang ada di tenggorokan mereka. 7 pil emas besar, serta penyihir arai kelas menengah peringkat Suan, betapa menakutkannya kekuatan ini. Semua orang takut mendengar kalimat Chu Xinyu berikutnya akan membawa kabar buruk. Chu Xinyu berhenti dan berkata, "Pedang Yun Hao menebas musuh." Hati sanubari tegang semua orang akhirnya mengendur, dan mereka langsung jatuh ke dalam kejutan besar. "Saudara Yun tak terkalahkan, hahaha." Dongfang Xiu tertawa dan berteriak, "Itu, bagaimana dengan orang-orang Yun Hao?"
Bai Changfeng pulih dari keterkejutan dan buru-buru bertanya. Chu Xinyu memandangi bulan darah di langit. Semua orang juga menyadari sesuatu, dan mereka semua melihat bulan darah. Wajah Bai Changfeng berubah drastis, jelas bahwa dia juga mengetahui beberapa rahasia sekte iblis api darah, dan berkata, bulan darah ada di langit. Mata kerumunan membelalak. Jadi, setelah Yun Hao menebas 7 pil emas besar dan penyihir arai kelas menengah peringkat Suan, dia pergi ke pertempuran adalah satu, di hati semua orang dinasti Qing Feng, satu alam yang kembali tidak terkalahkan. Alam kesatuan adalah keberadaan langit. Setiap pembangkit tenaga listrik di One Realm adalah pria super besar yang benar-benar berdiri di puncak kekuatan dinasti Qing Feng. Pada saat ini, Chu Xinyu menunjukkan sikapnya sebagai seorang putri kecil, dia mengangkat pedangnya dan berkata, Yun Hao bertarung di atas, kita tidak bisa berhenti, dan saya meminta Anda untuk bergabung dengan saya untuk menekan pemberontak dan sisa-sisa sekte iblis, dan mengembalikan Kabupaten Dingin Utara ke tempat yang cerah dan makmur. Bab 237, Pria di Hari Besar. Plasma kental, melonjak dengan keras, Yun Hao, yang memasuki bulan darah, bolak-balik melalui 9 pedang terbang di sekitarnya, memunculkan potongan-potongan cahaya pedang yang menyala-nyala, membelah plasma tebal di sekitarnya. Tatapannya, melihat sekeliling, dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Tiba-tiba, pedang terbang di samping Yun Hao meledak dengan suara pedang nyaring dan berguling dengan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Saya melihat bahwa plasma darah kental yang melonjak berubah menjadi tebasan pisau berdarah. Tetapi karena Yun Hao memprediksi sebelumnya, dia memblokirnya dengan formasi pedang. Cekikikan gelombang, tawa wanita itu terdengar. Plasma tebal di depan Yun Hao berinisiatif untuk melepaskannya. Mengenakan gaun tule hitam, penyihir sekte iblis api darah dengan kulit putih dan berminyak menjulang di sekujur tubuhnya, memutar pinggangnya seperti ular air, memancarkan rasa pesona yang kuat, dan berjalan di depan Yun Hao. Yun Hao, kamu benar-benar baik. Mata penyihir, air yang mengalir, dan lidah merah muda menjilat bibir merah montok yang menggoda. Meskipun kamu membunuh Murong Guang dan membunuh Leng Scorpion, ini hanyalah peran kecil yang tidak penting. Adikku sangat optimis tentangmu dan sangat menyukaimu. Selama Anda bergabung dengan Sekte Dewa Api Darah kami dari saudara perempuan Anda, acara hari ini tidak hanya dapat dihapuskan, tetapi juga dengan rekomendasi saudara perempuan Anda, ditambah bakat Anda pasti akan dapat segera melambung di Sekte Dewa Api Darah. Ketika saatnya tiba, Anda akan memiliki apa yang Anda inginkan. Termasuk saya, itu bisa menjadi milik Anda kapan saja. Kakak, kemampuanku, aku jamin akan membuatmu bahagia setiap hari. Penyihir, itu penuh pesona, dan setiap gerakan penuh rayuan. Ekspresi Yun Hao tenang, matanya jernih, tidak tergerak, dia menunjuk pedangnya, dan berkata dengan dingin, darah esensi kanibal, dihukum. Penyihir itu tidak marah, tetapi tersenyum sambil tersenyum, dan ketika lengannya diangkat sedikit, alur yang mendebarkan terjepit di depannya, dan tule hitam meluncur ke bawah lengan teratai yang halus. Kamu terlalu bingung. Apakah kamu tidak ingin mencobanya sekarang? Atau apakah Anda dibutakan oleh gadis kecil Chu Xinyu? TSK, itu benar-benar muda dan tidak tahu betapa mempesonanya itu, dan secara keliru menganggap kepolosan sebagai harta karun. Penyihir itu terus tertawa, dan tiba-tiba, cahaya berdarah tiba-tiba beriak. Darah mengalir dan berubah menjadi ruangan merah muda, penyihir itu berbohong, gaun tule hitamnya telah memudar sebagian besar, dan jari-jarinya yang ramping membelai dirinya sendiri, meludahkan napas yang panas dan menggaruk. Lihatlah adegan ini, Yun Hao menebas sisinya dengan pedang. Ledakan, ada ledakan, ruangan merah muda di depanku menghilang. Sisi, Yun Hao, seekor binatang buas yang terkondensasi dari plasma kental telah dipotong kepalanya. Itu hanya fantasi, subtotal dari serangga ukiran. Yun Hao minum dengan dingin, dan saat berikutnya,
9 pedang terbang menembak penyihir itu. Pesona di wajah penyihir menghilang, dan rasa dingin muncul di wajahnya. Aku tidak tahu apa yang salah, jika bukan karena kenyataan bahwa wanita tua itu berada pada saat kritis promosi dan penyatuan, satu jari akan membunuhmu. Penyihir itu berteriak dengan marah. Dia hanya menunda-nunda waktu. Meskipun pengorbanan darah ini gagal sepenuhnya menyerap esensi dan darah puluhan ribu orang di kabupaten sesuai jadwal, itu juga telah menjadi skala. Dia perlu menyerap esensi dan darah, memecahkan penghalang terakhir dan melangkah ke alam kesatuan. Dalam proses ini, dia seharusnya tidak meledak kekuatan, yang juga merupakan alasan mengapa. Dia jelas memperhatikan penampilan Yun Hao di kota kabupaten dan membunuh kuartet, tetapi dia masih tidak mengambil tindakan sedikit pun. Setelah dia muncul, dia berbicara dengan Yun Hao, menunjukkan pesonanya yang mempesona. Jika dia benar-benar bisa membiarkan Yun Hao bergabung dengan Sekte Iblis Darah dan Api, itu secara alami akan menjadi yang terbaik. Jenius seperti itu, masa depan tidak terukur. Ketika dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengesankan Yun Hao, dia diam-diam meluncurkan ilusi itu, berniat untuk memanfaatkan kebingungan Yun Hao untuk membuat gerakan membunuh tiba-tiba, tetapi Yun Hao melihatnya. Kamu menunda-nunda waktu, tepat, aku butuh sedikit waktu sekarang. Yun Hao berkata dengan dingin, dan saat berikutnya, di bawah kendali kekuatan spiritual, 9 pedang terbang dengan pola roh yang padat melesat ke segala arah. Sebuah ledakan terdengar. Dalam sekejap, pusaran air hitam yang menggantung di atas kota kabupaten benar-benar berhenti berputar. Pusaran hitam adalah inti dari arai pengorbanan darah, dan bulan darah hanyalah ki dan esensi darah yang diserap oleh pengorbanan darah. Yun Hao barusan, kekuatan spiritualnya selalu menyelidiki, dan dia memiliki wawasan tentang semua rahasia arai besar pengorbanan darah ini, dan dengan tembakan pedang terbang, itu memblokir pengoperasian arai besar pengorbanan darah. Ekspresi wajah penyihir itu berubah menjadi ketakutan. Arai pengorbanan darah tiba-tiba terganggu. Setelah ketakutan, kemarahan yang tak terbatas membakar hatinya. Yun Hao, jika kamu harus menemukan kematian, aku akan memenuhimu. Penyihir itu berteriak, wajahnya terdistorsi, dan dia hanya setengah langkah lagi untuk kembali ke One Realm. Tapi sekarang, setengah langkah ini telah terganggu. Baru saja, karena dia masih menyerap energi darah esensi dari pengorbanan darah, dia enggan meledak dengan kekuatan untuk bertarung. Tetapi sekarang, dia tidak bisa lagi menyerap energi darah esensi dari arai besar pengorbanan darah, jadi dia tidak khawatir. Bahkan jika dia tidak dipromosikan ke satu alam, dia juga merupakan puncak dari alam Jindan. Tubuh penyihir itu meletus dengan aliran aura hitam, seperti serangga beracun, ular dan kalajengking yang tak terhitung jumlahnya, merangkak dan menggeliat di kulitnya. Pesona mempesona asli hilang, dan itu menjadi sangat menjijikkan dan mengerikan dalam sekejap. Tangan racun darah, penyihir itu meraung dan mengulurkan tangan. Ki jahat hitam bercampur dengan esensi dan darah di bulan darah, memadatkan bentuk racun yang padat, seperti gelombang racun, bergegas menuju Yun Hao dari segala arah. Ini adalah teknik yang sangat kejam. Tidak hanya dapat mencemari darah orang-orang, tetapi juga mengandung racun mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam menghadapi serangan penyihir seperti itu, ekspresi Yun Hao seperti biasa. Pedang terbangnya masih menekan arai besar pengorbanan darah, dan dia tidak bisa menggunakannya. Jika Anda benar-benar ingin bertarung, seorang pembudidaya puncak Jindan seperti penyihir yang akan melangkah ke level alam terpadu sangat sulit, dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Tapi Yun Hao bisa begitu tenang dan tenang, karena dia memiliki kepastian dan kepercayaan diri yang mutlak. Lihat, hantu beracun yang padat itu hendak menelan dan menenggelamkan tubuh Yun Hao. Tiba-tiba, tubuh Yun Hao membuat suara jantungnya berdetak tiba-tiba, seperti guntur. Saat berikutnya, bang, api yang mengamuk meletus dari hati Yun Hao.
Api hati pembakaran api matahari di hatinya benar-benar meledak, dan tubuh Yun Hao seperti berada di tengah matahari yang besar, memancarkan kekuatan yang tak terbatas. Cahaya api yang menakutkan memancarkan gelombang panas yang panas, dan gelombang panas tersapu, dan semua hantu beracun dimusnahkan, dan plasma kental di bulan darah semuanya terbakar. Api bawaan membakar hati, dan menyala ketika bertemu dengan darah. Dalam sekejap mata, api hati pembakaran api matahari benar-benar menyalakan seluruh bulan darah. Ah! Penyihir di bulan darah mengeluarkan jeritan yang sangat mengerikan dan tajam. Yun Hao berada di dalam api dan tidak bisa terluka, karena api hati api matahari berada di bawah kendalinya, tetapi penyihir itu tidak bisa menahan kerusakan api hati api matahari sama sekali. Selain itu, bahkan jika penyihir itu berada di puncak alam Jindan, karena dia baru saja melahap darah esensi dalam jumlah besar, dia tidak memiliki kendali yang cukup atas ki dan darahnya sendiri, menyebabkan ki dan darah di tubuhnya juga mulai terbakar, dan sulit untuk memadamkannya dengan vitalitas. Yun Hao, tunggu aku, akun ini, wanita darahku ingat. Suara kesakitan dan kebencian terdengar, dan saat berikutnya, sosok penyihir itu menghilang dari bulan darah tanpa jejak. Di kabupaten Chu Xinyu dan yang lainnya semua menatap ke udara. Bulan darah terbakar. Setelah beberapa saat, bulan darah menghilang sama sekali. Sebagai gantinya, ada matahari yang mulia yang memancarkan cahaya dan panas. Di tengah hari, sesosok berangsur-angsur menjadi jelas. Bab 238, Rahasia Jiwa Ilahi. Sosok Yun Hao sangat jelas di bawah sinar matahari merah menyala di udara. Pada saat ini, semua orang di kabupaten mengangkat kepala mereka. Arai pengorbanan darah menghilang, bulan darah dibakar, dan matahari agung menggantung tinggi, menghilangkan rasa dingin dan ki berdarah di kota kabupaten, membawa cahaya dan kehangatan ke kota kabupaten seperti api penyucian. Saudara Yun luar biasa, Dongfang Xiu batuk darah, tapi dia masih berteriak dengan seluruh kekuatannya. Liu Yun tak terkalahkan, dunia tak terkalahkan. Tidak mau kalah, pria gendut itu meneriakkan slogan-slogan. Si Feng menatap sosok itu di bawah terik matahari, dan senyum gembira muncul di wajahnya. Wang, Wu Ho, Xiao Hei, yang bertarung dalam bentuk serigala iblis badai utama, saat ini, menggonggong anjing yang keras. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, matahari merah menyala yang menggantung tinggi di udara berangsur-angsur menghilang, dan api yang mengamuk menarik kembali ke hati Yun Hao. Sosoknya, di hadapan semua orang, menjadi sangat tinggi, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Jika tidak ada Yun Hao, apa yang akan terjadi hari ini? Akademi Seni Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan akan dihancurkan dalam satu gerakan, dan putri kecil Chu Xinyu tidak akan bisa lepas dari bencana ini. Puluhan ribu orang di kabupaten ini akan dipotong, dan esensi serta darah mereka akan dilahap oleh susunan pengorbanan darah, dan mereka perlahan-lahan akan mati dalam kesakitan dan keputusasaan, dan bahkan tidak mungkin untuk berjuang. Pemberontak, Murong Guang, serta aliansi pemuja iblis, setelah membantai Kabupaten Beihan, juga akan membantai tempat lain, menyebabkan ratusan orang mati secara tragis. Tubuh Yun Hao terbang turun dari udara, sangat cepat, tetapi tidak ada rasa urgensi, mengungkapkan keanggunan yang tak terlukiskan. Dalam sekejap mata, Yun Hao berdiri di depan Chu Xinyu. Chu Xinyu mendengus, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan melemparkan dirinya langsung ke pelukan Yun Hao, memeluk pinggang Yun Hao erat-erat dengan kedua tangan. Ahem, pria gemuk mati, apa yang kamu lihat? Jangan ganggu orang, Dongfang Xiu dengan marah memarahi pria gendut itu. Orang ini, dengan mata kecil seperti kacang hijau, selebar kacang tanah. Dongfang Xiu memarahi pria gendut itu dengan marah, tetapi dia sendiri memiliki wajah gosip, tersenyum dan melihat kegembiraan. Batuk. Dada si Feng memiliki lubang darah, memuntahkan darah, tetapi orang jujur juga memiliki hobi menonton kegembiraan. Wu Ho,
Saya tidak melihatnya. Saya tidak melihatnya. Saya berjanji pada nyonya rumah untuk membantu mengawasi. Tuannya saya tidak melihatnya. Dan tidak apa-apa. Si hitam kecil berteriak tanpa henti, matanya melebar ke arahnya. Ada juga beberapa orang yang memiliki selera campur aduk di hati mereka. Misalnya, Liu Yan, kakak perempuan puncak Yujian, merasa sedikit tidak nyaman saat melihat adegan ini. Wang Wei dari puncak arai kekaisaran membusungkan mulutnya. Yun Ying tersenyum, berpikir bahwa jika paman ketiga melihat adegan ini, dia akan sangat bahagia. Tentu saja, dia juga sangat bahagia. Lagi pula, ada terlalu sedikit orang dalam pembuluh darah mereka sekarang. Jika Yun Hao bekerja keras dan menyebarkan cabang sesegera mungkin, itu akan sangat baik. Chu Xinyu memeluk pinggang Yun Hao dengan erat, dan setelah beberapa saat, suasana hatinya sedikit tenang, dan dia dengan cepat melepaskan tangannya, dan menemukan bahwa ada banyak mata yang menatap. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah di wajahku. Itu, Anda tidak terluka, bukan? Tangan Chu Xinyu menggerakkan lengan bajunya, berbisik. Atas nama keluarga kerajaan, ketika dia memimpin tentara dan warga sipil di kota kabupaten untuk melawan pemberontak sebagai seorang putri kecil, dia heroik, dan dia tidak membiarkan alisnya, dan kata-kata serta perbuatannya memiliki gaya seorang jenderal. Tapi di depan Yun Hao, hatinya seperti rusa, seperti gadis kecil di sebelah. Aku baik-baik saja, tapi tangan hitam di balik kejadian ini telah melarikan diri. Orang ini mengaku sebagai wanita darah, dan latihan yang dia kembangkan dan sarana untuk melarikan diri sangat tidak biasa. Kata Yun Hao, seharusnya seseorang dari markas besar Sekte Iblis Api Darah. Sekte Iblis Api Darah berasal dari kerajaan kuno Xia besar, dan cabang mereka mendambakan sesuatu dari dinasti King Feng kita. Tanpa menunggu Chu Xinyu selesai berbicara, kepala Lin di samping terbatuk ringan dan berkata, "Putri kecil, orang-orang dari pengawal praetorian ada di sini." Pada saat ini, seorang pria jangkung dengan wajah tegas mengenakan baju perang bermotif perak dan memegang tombak perak bunga sakura merah, memimpin dua tentara yang juga mengenakan baju perang, dan menyapu ke sisi ini. Jika dikatakan bahwa pasukan yang diam-diam dibudidayakan Murong Guang adalah elit, maka beberapa orang yang muncul sekarang adalah elit dari elit, dan semangat serta semangat mereka semuanya dipertahankan dalam keadaan yang sangat kuat, dan masing-masing dari mereka tidak memiliki kultivasi yang lemah. Orang yang memimpin, pada usia sekitar 30 tahun, setidaknya memiliki satu kaki di alam persatuan. Jenderal terakhir terlambat, tolong beri putri dosa. Pria yang memimpin, berlutut dengan satu lutut, dengan pinggang lurus, dan suara nyaring. Chu Xinyu mendapatkan kembali ketenangannya, melambaikan tangannya, dan berkata, "Wakil Komandan Huang, bangun." Pria itu bangkit, menatap Chu Xinyu, ekspresi kekaguman yang sangat jelas melintas di matanya, dan dia melengkungkan tangannya dan berkata, "Putri Qiu, Tuan Guru Surgawi memprediksi bahwa akan ada kekacauan di Kabupaten Beihan, dan komandan khusus akan memimpin 800 pengawal praetorian untuk datang. Praetorian Guard telah membersihkan pemberontak dan sisa-sisa sekte iblis di kota kabupaten, tetapi situasi di kabupaten masih kacau. Untuk memastikan keselamatan sang putri, silakan pergi dengan jenderal terakhir." Chu Xinyu, para pemberontak, sisa-sisa sekte iblis. Ketika pemberontakan itu paling ganas, putri ini tidak pernah memilih untuk pergi. Gejolak belum sepenuhnya mereda, dan sang putri tidak akan meninggalkan kabupaten selama setengah langkah. Ini adalah janji yang diberikan oleh putri ini ketika dia memanggil orang-orang pemberani di kabupaten untuk melawan pencuri bersama. Mata wakil Komandan Huang berkedip, dan kemudian dia berkata, "Sang putri mencintai orang-orang seperti anak laki-laki," dan jenderal terakhir mengaguminya. Dalam hal ini, 300 Praetorian Guard akan dikirim ke sisi sang putri. Tolong beri jenderal terakhir setengah jam, dan dalam waktu setengah jam, jenderal terakhir pasti akan membunuh pemimpin anti pencuri, Murong Guang, dan sisa-sisa sekte iblis,
kalajengking dingin. Alis Chu Xinyu sedikit mengernyit. Pengawal Praetorian, secara total, hanya 800. Wakil Komandan Huang, ini ingin mentransfer 300 Janisari untuk melindunginya. Meskipun Chu Xinyu mengerti bahwa langkah Wakil Komandan Huang benar, tetapi selama anak-anak kerajaan lainnya berada di lingkungan ini, jenderal manapun akan memiliki pengaturan serupa. Tapi, Chu Xinyu berbeda dari anak-anak kerajaan lainnya. Semakin banyak penjaga Praetorian yang dia lindungi, semakin sedikit orang yang akan membunuh pemberontak dan sisa-sisa sekte iblis. Orang-orang yang begitu kejam ini bahkan telah mencapai titik melompat dari tembok dengan tergesa-gesa akan membunuh orang-orang di kota kabupaten tanpa pandang bulu, dan semakin lama waktunya tertunda, akan ada banyak orang yang akan mati. Huang Yu, putri ini memerintahkanmu untuk memimpin semua 800 pengawal Praetorian untuk sepenuhnya melenyapkan anti pencuri dan iblis di kabupaten dalam waktu setengah jam. Dia jelas sedikit marah. Jadi alih-alih menelepon wakil komandan Huang, dia langsung memanggilnya dengan nama. Wajah Huang Yu sedikit berubah, dan berkata, sang putri adalah tubuh emas, sang putri aman, masalahnya besar, dan kelalaian tidak dapat ditoleransi. Chu Xinyu mendengus dingin, ini adalah perintah militer. Wajah Huang Yu berubah lagi. Ya, jenderal terakhir akan mengambil perintah. Chu Xinyu berkata lagi, adapun Murong Guang, serta kalajengking dingin sekte iblis, dan para pemimpin pencuri, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, mereka semua telah mati di bawah pedang Yun Hao dari Akademi Bela Diri King Feng. Mendengar ini, Huang Yu menunjukkan ekspresi ragu di wajahnya. Yun Hao, dari mana asalnya? Pemberontakan Murong Guang, ini pasti telah memobilisasi banyak orang kuat. Yun Hao, yang belum pernah mendengar namanya, mampu membunuh para pemimpin pencuri. Chu Xinyu tidak lagi memperhatikan Huang Yu, dia berbalik dan berjalan ke Yun Hao, dan dalam sekejap, nadanya tidak lagi serius dan dingin sekarang, dan berkata, aku akan terus membersihkan pencuri bersamamu. Apakah tidak apa-apa? Yun Hao menggelengkan kepalanya. Chu Xinyu, tiba-tiba, menghadapi Yun Hao, rasa keluhan yang akrab datang lagi. Yun Hao, pergi ke gedung Baodan dulu. Racun di tubuh Tuan Lin perlu segera diselesaikan. Ada juga cedera Si Feng, yang juga harus ditangani dengan cepat. Termasuk Lu Yi, pemilik gedung Baodan. Yun Hao mendengar Mu Baifeng mengatakan bahwa Lu Yi terluka parah, hidupnya tergantung pada seutas benang, dan hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Dan pencuri di kota kabupaten tersebar dan kacau, dan anjing-anjing melompati tembok dengan tergesa-gesa, bahkan jika Yun Hao ingin membunuh, dia harus membunuh mereka satu persatu, yang terlalu memakan waktu. Ada 800 pengawal Praetorian, cukup untuk membunuh para itu. Saya mendengar Yun Hao mengatakan bahwa dia akan pergi ke Menara Baodan. Chu Xinyu segera menebak niatnya, jadi dia berkata, oke, aku akan pergi denganmu. Huang Yu, wakil komandan pengawal Praetorian, menyaksikan Chu Xinyu pergi bersama Yun Hao, memegang tangan bunga sakura merah dan tombak perak, persendian tulangnya putih, dan tendon hijau di punggung tangan menonjol. Sungguh Yun Hao, aku akan menemukan kesempatan untuk melihat apakah dia benar-benar memiliki kemampuan, atau kantong anggur dan kantong beras. Huang Yu mengertakkan gigi dan berkata, kalimat ini didengar oleh sekelompok orang di sebelahnya. Dongfang Xiu melewati sisi Huang Yu, tersenyum, dan berkata, jangan marah, Lao Huang, saudaraku Yun jauh lebih tampan darimu. Ini wajar, kamu hanya menerima takdirmu. Huang Yu tiba-tiba menoleh, dan ada kemarahan yang mengamuk di matanya. Lao Huang, apakah kamu ingin memukulku? Dongfang Xiu melangkah maju dan berkata, apakah kamu serius? Ketika dia melihat penampilan Dongfang Xiu dengan jelas, dahi Huang Yu juga memiliki tendon hijau. Ternyata pria super ini, bahkan jika dia adalah wakil komandan pengawal Praetorian, dia tidak berani memprovokasi Dongfang Xiu, kecil ini. Bersabarlah, Huang Yu menelan, Wang, Xiao Hei,
yang berubah menjadi anjing hitam besar lagi, meraung pada Huang Yu. Huang Yu menoleh. Blackie, apa yang kamu lihat? Tuan anjing, ini disebut mata anjing meremehkan orang, tahu? Setelah mengatakan itu, Xiao Hei juga mengikuti Dongfang Xiu dan mereka pergi, dan pantat anjing itu menghadap Huang Yu, bergoyang. Si Feng melewati sisi Huang Yu, menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya. Pria gendut itu memeluk si Feng dan berkata, "Tiedan, mengapa kamu tidak bisa mengubah kebiasaanmu menghela nafas ketika kamu melihat orang jelek? Sangat mudah untuk menyinggung orang lain." Ketika sekelompok orang mengikuti Yun Hao ke Menara Baodan, Huang Yu membawa dua bawahannya dan berdiri di tempat. Dia sangat marah sehingga matanya akan menghembuskan api. Gedung Baodan. Yun Hao secara pribadi mengobati luka-luka si Feng dan yang lainnya, membantu Linda mengelola detoksifikasi, dan kemudian menstabilkan Lu Yi, yang tergantung pada seutas benang, dalam hidupnya. Ketika dia berjalan keluar dari kediaman Lu Yi, Chu Xinyu segera melangkah maju dan mengeluarkan syal sutra untuk menyeka dahi Yun Hao, yang tidak berkeringat sama sekali. "Tuan muda Yun, ada apa dengan cedera Tuan Lu?" Mu Bai Feng bertanya. "Yun Hao, hidup saya diselamatkan, tetapi kultivasi saya." Begitu kata-kata ini keluar, Mu Bai Feng dan yang lainnya di Baodan Lo tampak muram dan sedih. "Yun Hao, Tuan Lu Lou telah berkultivasi sepanjang hidupnya, dan dia juga menyimpannya untuk saat ini. Pertama-tama Anda mengirim Tuan Lu ke markas besar Gedung Bao dan Kota Kekaisaran, mandi obat untuk menyehatkan tubuh Anda setiap hari, dan kemudian mengumpulkan ramuan. Saya secara pribadi akan alkimia dan benar-benar menghilangkan luka untuk Tuan Lu Lou." Setelah itu, dia menyerahkan formula mandi obat yang telah ditranskripsikan dan ramuan alkimia yang dibutuhkan kepada Mu Bai Feng, dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Mudan, ada apa dengan Nona Linger?" Dia sudah lama tidak melihat Linger, dan dia belum melihat Linger dalam kekacauan kabupaten ini, jadi dia bertanya. Mu Bai Feng, Linger pergi ke Gedung Baodan Kota Kekaisaran setengah bulan yang lalu. Yun Hao mendengus. Mungkin mendengar berita bahwa Yun Hao bertanya tentang Linger, wajah Chu Xinyu cemberut sedikit, dan berkata, "Mu, kamu ikut denganku, ada yang ingin kukatakan padamu." Kemudian, Yun Hao dan Chu Xinyu datang ke ruang rahasia di Gedung Baodan. Chu Xinyu menatap Yun Hao, "Apakah Anda memiliki hubungan yang baik dengan Nona Linger?" Yun Hao, "Tidak apa-apa." Chu Xinyu. Dia berpikir bahwa Yun Hao akan menjelaskan, tetapi ternyata itu dua kata, "Oke." Apa artinya baik-baik saja? Jika itu kayu, itu akan menyebalkan. Chu Xinyu bertarung dengan dirinya sendiri untuk sementara waktu, tetapi dia tidak mengatakan kecemburuan kepada Yun Hao, dan setelah mencerahkan dirinya sendiri, dia berkata, "Wood, tidakkah kamu ingin tahu tentang jiwa ilahiku? Aku akan memberitahumu sekarang." Petik 2. Bab 239, Pria dan Janda yang Kesepian, Kayu Bakar Kering. Nafas di jiwa Chu Xinyu diwarnai dengan jejak Chang Yao, dan Yun Hao sangat mementingkan masalah ini. Dua kali sebelumnya, ketika masalah ini disebutkan, kepala manajer Lin yang bertugas melindungi Chu Xinyu menyela pada saat kritis, jelas, ini harus terkait dengan rahasia penting keluarga kerajaan dinasti Qing Feng. Chu Xinyu berpikir sejenak, memikirkan dari mana harus memulai, dan setelah beberapa saat, dia mengatur bahasa dan berkata, "Sudah hampir 1000 tahun sejak dinasti Qing Feng didirikan. Sebelum berdirinya dinasti Qing Feng, daerah ini kacau dan tidak teratur, dan Bandit Gunung adalah raja kerajaan. Kami pada saat itu hanya keluarga yang menurun. Tetapi suatu hari, leluhur bertemu dengan orang misterius yang terluka parah. Orang misterius itu akan mati. Leluhur mencoba menyelamatkannya, tetapi tidak berhasil. Ketika pria misterius itu sekarat, dia meminta leluhur untuk mendirikan makam besar untuknya sesuai dengan pengaturan khusus, dan berjanji bahwa jika leluhur melakukannya,
mereka akan membawa berkah dan melindungi keluarga kami untuk mengantarkan kemuliaan. Leluhur tidak menganggap serius janjinya, tetapi leluhur adalah orang yang baik, dan dia masih mencoba yang terbaik untuk membangun makam besar sesuai permintaannya. Siapa sangka saat makam didirikan, angin dan awan bergelombang, cahaya keemasan bersinar, gas keberuntungan berubah menjadi naga yang membubung, dan ada gas ungu yang perkasa datang dari timur. Sejak itu, keluarga kami telah mengantarkan perkembangan pesat yang tak terbayangkan, dan hanya dalam 10 tahun, kami telah menyatukan tanah yang kacau ini dan mendirikan dinasti Qing Feng. Kemudian, para leluhur mengabadikan makam besar sebagai tempat terlarang bagi keluarga kerajaan, menamakannya kumpulan jiwa, dan menetapkan ajaran leluhur bahwa tokoh non-inti dari keluarga kerajaan tidak boleh memasuki kumpulan jiwa selama setengah langkah. Dan bahkan jika dia adalah sosok inti dari keluarga kerajaan, dia hanya bisa memasuki kumpulan jiwa sekali dalam hidupnya. Ketika saya berusia 8 tahun, saya memasuki kumpulan jiwa, dan mendapatkan kekuatan kumpulan jiwa untuk melindungi jiwa. Kali ini pemberontak dan pemuja iblis bergabung untuk melakukan kerusuhan, dan pengkhianat Anda Heyong, Akademi Bela Diri Qing Feng, melancarkan serangan yang sangat sengit dan terus-menerus terhadap jiwa saya. Itu adalah kekuatan dari kumpulan jiwa yang melindungi jiwaku, yang setara dengan menyelamatkanku puluhan nyawa. Tetapi setelah kekuatan itu habis, jiwaku pasti melemah, jadi pingsan terjadi. Berbicara tentang ini, Chu Xinyu berhenti. Pikiran Yun Hao berubah dengan cepat. Mungkinkah orang misterius yang ditemui leluhur Chu Xinyu di awal adalah Chang Yao? Chu Xinyu melanjutkan, ketika saya masih kecil, saya sering tertidur di pelukan ayah saya, dan saya pernah mendengarkan ayah saya berbicara pada dirinya sendiri tentang kumpulan jiwa, dan samar-samar tampaknya memiliki beberapa kata dan frasa seperti kembalinya jiwa dan kehidupan kedua. Oleh karena itu, menurut saya rahasia kumpulan jiwa tidak sederhana, dan mungkin, orang misterius yang membiarkan leluhur mendirikan makam dan memberkati keluarga kami sejak awal tidak benar-benar mati, dan orang misterius itu akan mengantarkan kehidupan baru. Tentu saja, saya tidak begitu yakin tentang itu. Ngomong-ngomong, alasan mengapa sekte iblis darah dan api, yang berasal dari kerajaan kuno Xia besar, memiliki cabang dan datang ke dinasti Qing Feng, tujuan mereka kemungkinan besar adalah kumpulan jiwa. Suatu ketika, pria dari sekte iblis darah dan api menyusup ke kumpulan jiwa. Tetapi untungnya, dia mendeteksinya tepat waktu dan membunuh pemuja iblis yang disusupi. Setelah itu juga ayahnya benar-benar marah, memobilisasi pasukan besar, dan meluncurkan pembersihan skala besar terhadap sekte iblis api darah di seluruh wilayah kekaisaran selama beberapa tahun. Kalajengking dingin yang kamu bunuh hari ini adalah ikan yang lolos dari jaring. Dan orang yang melarikan diri dari bulan darah dan mengaku sebagai wanita darah tidak diragukan lagi berasal dari markas besar sekte iblis api darah dari kerajaan kuno Xia besar. Jelas, mereka mengincar kolam jiwa, dan mereka tidak ingin berhenti begitu saja. Apa yang dikatakan Chu Xinyu memang merupakan rahasia yang sangat penting bagi keluarga kerajaan. Tidak heran kepala Lin akan terus menghentikannya. Mata Yun Hao berkedip. Bagaimanapun, dia juga ingin memasuki kumpulan jiwa terlarang keluarga kerajaan dan mencari tahu. Ini terkait dengan murid favoritnya Chang Yao di kehidupan sebelumnya. Setelah kematian kehidupan sebelumnya, gadis itu menderita terlalu banyak penderitaan, menanggung terlalu banyak rasa sakit, dan dalam situasi putus asa, dia bahkan tidak ragu untuk melemparkan hati iblis kuno dan beralih ke keterampilan iblis 9 neraka. Aku ingin memasuki kumpulan jiwa, apakah kamu punya cara? Yun Hao segera bertanya. Chu Xinyu menatap Yun Hao, matanya terbakar, kamu memanggilku apa? Putri kecil, itu tidak baik. Yun Hao, Nona Chu. Hah, Xinyu. Chu Xinyu memelototi Yun Hao, menginjak kakinya, dan berkata, panggil aku seorang gadis di masa depan, aku suka mendengarkan, oke? Di antara kata-kata itu, dia menatap Yun Hao dengan mata kosong,
seolah-olah dia sedikit gugup, karena takut Yun Hao tidak akan setuju. Yun Hao mengangguk. Niat Chu Xinyu, dia selalu mengerti. Apalagi hari ini, Chu Xinyu tidak lagi menyembunyikan emosinya. Yun Hao juga memiliki jenis kasih sayang yang berbeda untuk Chu Xinyu. Dia sangat tampan, termasuk tipe yang lincah dan gesit, baik hati, berani, dan tidak memiliki kesombongan sama sekali. Adapun identitas Chu Xinyu, Yun Hao tidak peduli. Jangan katakan bahwa seorang putri kecil dari dinasti Qing Feng, di kehidupan sebelumnya, bahkan jika kaisar dinasti dewa yang telah brilian selama ratusan ribu tahun. Yun Hao tidak akan pernah melihat kedua. Yun Hao memandang Chu Xinyu, senyum tenang tapi hangat muncul di wajahnya, dan berkata, "Gadis." Chu Xinyu tiba-tiba puas, matanya yang besar dan cerah sedikit menyipit, bulu matanya yang panjang hitam legam berkedip, senyum manis muncul di wajahnya, dan dia berkata, "Jika kamu ingin memasuki kumpulan jiwa dan mengikuti metode konvensional, kamu pasti tidak bisa. Tetap saja, saya benar-benar punya cara." Setelah beberapa saat, itu akan menjadi kompetisi besar dinasti. Ini adalah acara 3 tahunan dinasti Qing Feng, dan ayah saya secara pribadi akan hadir untuk menontonnya, dan menurut konvensi, tempat pertama dalam kompetisi dinasti dapat diberikan kepada ayah saya. Itu tentu saja tidak cukup. Tetapi selama Anda memenangkan tempat pertama di hutan dan mengusulkan untuk memasuki kumpulan jiwa bersama ayah saya, ketika saatnya tiba, saya juga akan membantu di samping, dan saya akan menarik saudara laki-laki saya. Saudara laki-laki saya adalah putra mahkota, dan permohonannya masih membawa banyak beban pada kaisar ayah saya. Dikombinasikan dengan pencapaian besar yang telah Anda buat di Kabupaten Beihan kali ini, saya pikir ada kemungkinan 70% ayah saya akan setuju. Kalau ayahku benar-benar tidak setuju, aku akan mencari cara lain. Yun Hao mengangguk dan berkata, "Oke, untuk saat ini, hanya itu yang bisa terjadi. Jika Anda menerobos, itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap keluarga kerajaan, dan melakukannya setara dengan berdiri di sisi berlawanan dari Chu Xinyu, yang bukan hasil yang diinginkan Yun Hao. Selain itu, keluarga kerajaan menganggap kumpulan jiwa sebagai tempat terlarang, dan telah mengalami infiltrasi orang-orang dari Sekte Iblis Darah dan Api. Pertahanan di sekitar kumpulan jiwa harus sangat kuat, dan dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan keberhasilan sangat kecil." Putri kecil. Pada saat ini, suara kepala manajer Lin menyentuh larangan di ruang rahasia dan memasuki ruang rahasia. Pengawal Praetorian telah membersihkan kota dari pencuri dan sisa-sisa Sekte Iblis, dan Huang Yu meminta untuk menemuinya di luar. Chu Xinyu memandang Yun Hao, ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Kali ini sesuatu yang sangat serius terjadi. Saya mungkin harus segera kembali ke kota kekaisaran. Kayu, sebelum saya pergi, peluk saya lagi, apakah tidak apa-apa?" Setelah berbicara, tanpa menunggu Yun Hao menjawab, dia langsung membuka tangannya dan memeluk Yun Hao dengan keras. Dia mendorong dengan keras. Bersandar pada lengan Yun Hao, dia merasa stabil dan teguh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Yun Hao meletakkan satu tangan di pinggang ramping Chu Xinyu, dan meletakkan satu tangan di atas kepalanya, membelai rambut hitam dan halus. Setelah beberapa saat, Chu Xinyu mengangkat kepalanya dan menatap Yun Hao, pipinya memerah karena malu-malu, seperti buah persik matang. Yun Hao berinisiatif untuk mencium dahi Chu Xinyu yang putih dan halus, dan kemudian mencium bibir merahnya yang lembab dan hangat, dan untuk sementara, suhu di ruang rahasia terus meningkat. Bab 240, Pernikahan Kekaisaran, Korban. Chu Xinyu merasa seperti dia akan mati lemas. Tapi mati lemas ini sangat mempesona baginya, sehingga dia ingin membenamkan dirinya dalam perasaan ini selamanya. Tapi saat ini, suara kepala Lin Daguan sekali lagi masuk melalui formasi kontak di luar ruang rahasia. "Putri kecil, masih ada beberapa hal di kota kabupaten yang membutuhkanmu untuk membuat pengaturan." Chu Xinyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti menanggapi tindakan Yun Hao,
dan kemudian langsung menjadi lebih aktif dan antusias daripada sekarang, dan setelah beberapa saat, Chu Xinyu mengambil keputusan dan dengan enggan berpisah dengan Yun Hao. Melihat pakaian berantakan di tubuh Yun Hao. Kayu, ini sangat keras, saya meraihnya beberapa kali sekarang, dan bahkan tidak ada jejaknya. Lihatlah diri Anda sendiri, ada sidik jari merah di sekujur tubuhnya. Chu Xinyu menundukkan kepalanya, merapikan gaunnya, dan tidak berani menatap Yun Hao. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi padaku barusan? Pencantit, ini berbahaya, itu saja. Tapi itu sedikit tersesat. HMPH, itu semua harus disalahkan pada Tuan Lin, desakan dan desakan yang kuat. Chu Xinyu, yang menundukkan kepalanya dan mengatur gaunnya, mencoba menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sebanyak mungkin, dan kemudian menatap Yun Hao. Wood, aku akan keluar dulu. Katakanlah, dengan cepat membuka pintu ruang rahasia dan berlari keluar seolah melarikan diri. Di luar ruang rahasia, ketika kepala manajer Lin melihat penampilan Chu Xinyu, meskipun dia adalah seorang kasim, dia telah melihat banyak hal, jadi dia secara alami melihat sesuatu. Ekspresi yang sangat rumit muncul di wajah kepala manajer Lin. Putri kecil adalah sesuatu yang dia lihat tumbuh bersama. Dalam hatinya, dia sudah menganggap putri kecil itu sebagai anaknya sendiri. Yun Hao luar biasa sampai-sampai dinasti Qing Feng belum pernah dilihat sebelumnya. Bahkan jika itu adalah Han Qiansan yang jenius, yang dikenal sebagai jenius sekali dalam 500 tahun, itu akan suram di depan bakat Yun Hao. Masuk akal bahwa jika Chu Xinyu dapat menjalin hubungan yang baik dengan kebanggaan surgawi seperti itu, Kepala Lin seharusnya sangat bahagia. Tetapi ada beberapa hal yang tidak banyak orang tahu, dia selalu melindungi putri kecil itu, dia mengetahuinya dengan sangat baik. Jika putri kecil benar-benar ingin bersama Yun Hao, maka masih ada ambang batas besar di antara mereka, yang terkait dengan keselamatan dinasti. Putri kecil, semuanya menunggumu, kata manajer Lin. Chu Xinyu mendengus, aku akan pergi sekarang. Manajer Lin sengaja melambat, memandang Yun Hao yang berjalan keluar dari ruang rahasia, dan berkata dengan suara rendah, Yun Hao, kamu sudah merasakan niat putri kecil itu, berjanjilah padaku, jangan mengecewakannya, bahkan jika ada rintangan besar, kamu harus bergerak maju dengan tegas. Jika demikian, Anda telah mengecewakan putri kecil dan membuat putri kecil sedih. Bagaimana dengan yang lain? Budak tua itu tidak peduli. Bahkan jika Yun Gongxi menyelamatkan nyawa budak tua kali ini, budak tua itu akan melakukan apapun yang diperlukan. Mata Yun Hao sedikit menyipit, dan cahaya dingin meledak. Jika aku ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Kekuatan menakutkan meletus, seperti pedang ilahi yang keluar dari sarungnya, tajam dan tajam ke langit. Hati Tuan Lin bergetar, dan kemudian dia buru-buru mengikuti langkah putri kecil itu. Yun Hao kembali ke halaman tempat gedung Baodan telah diatur untuk beristirahat. Pertempuran berturut-turut, hari ini, dan secara pribadi menyembuhkan banyak orang, meskipun dantian mengandung akar roh surga gua untuk memberikan vitalitas, dan tubuh roh utama juga memiliki aliran vitalitas fisik yang stabil, tetapi bagaimanapun juga, itu juga sedikit lelah. Jangan menunggu Yun Hao beristirahat. Wang Xiao Hei bergegas masuk seperti angin hitam, mendarat di sebelah Yun Hao, dan menggosokkan kepalanya ke kaki celana Yun Hao. Ahem, batuk terdengar di luar halaman. Kamu mengatakan bahwa lubang di dadamu ini tidak baik, kamu harus datang untuk bergosip. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa kamu adalah orang seperti itu. Suara gumaman pria gendut itu terdengar. Suara murahan Dongfang Xiu juga terdengar. Telur besi, jika bukan karena cedera seriusmu, aku tidak akan membawamu untuk memuaskan gosipmu dengan pria gendut itu. Pria gemuk, itu saja, Xiuer dan aku tidak peduli tentang ini sama sekali. Suami pria itu, mata kita harus tertuju pada pencapaian besar. Dan, kemudian, pria gendut dan Dongfang Xiu,
satu kiri dan satu kanan, memegang lengan Si Feng dan menyeret Si Feng yang lemah masuk. Kakak Yun, mata pria gendut, itu cerah, dan dia menghela nafas lagi. Hei, Tai dan harus datang untuk bertanya padamu dan putri kecil apa yang sedang terjadi, dan dia tidak bisa menghentikannya. Dongfang Xiu mengangguk pahit, telur besi ini, kami membiarkannya beristirahat dengan baik, dia tidak mendengarkan, lagi pula, dia adalah pria yang terluka, dan kami khawatir jika dia tidak puas, dia akan dalam suasana hati yang buruk, dan jika dia dalam suasana hati yang buruk, dia tidak akan pulih begitu cepat. Sebagai saudara, kami benar-benar susah payah. Si Feng, aku. Pria gendut itu menepuk bahu Si Feng dan berkata, Tai Dan, kamu tidak perlu menjelaskan, saudara Yun berpikiran luas dan tidak akan mengganggumu. Dongfang Xiu berkedip, apakah kamu tidak sangat ingin tahu tentang apa yang dilakukan saudara Yun dan putri kecil di ruang rahasia, pria kesepian dan janda? Apa yang bisa ditanyakan tentang ini? Jelas bukan yang Anda pikirkan, lagi pula, waktunya terlalu singkat, bagaimana saudara Yun saya bisa begitu cepat? Yun Hao menundukkan kepalanya dan melirik Xiao Hei menggosok kaki celananya. Xiao Hei segera menyadari dan tiba-tiba berdiri, matanya bersinar tajam dan taringnya terbuka. Wu Ho, pria gendut dan Dongfang Xiu mengecilkan leher mereka dan buru-buru bersembunyi di belakang Si Feng. Si Feng, yang lemah, tanpa ada yang mendukungnya, jatuh ke tanah dengan keras. Setelah sedikit lelucon, Xiao Hei menunjukkan kekuatannya, Dongfang Xiu dan pria gemuk itu, dan akhirnya menjadi jujur. Beberapa orang duduk di bawah gazebo di halaman. Si Feng menatap pria gendut itu dan Dongfang Xiu dengan mata kesal. Dongfang Xiu mengabaikannya secara langsung, menatap Yun Hao, dan berkata, tidak akan lama lagi prestasi saudara Yun akan menyebar ke seluruh dinasti King Feng, dan ketika saatnya tiba, saudara Yun, Anda akan menjadi pria paling bergaya di generasi muda dinasti King Feng. Pria gendut itu, diam-diam menambahkan, Liu Yun adalah pahlawan ganda, bahkan jika kamu ingin menjadi rendah hati, tetapi kekuatanmu tidak memungkinkan. Dongfang Xiu mencondongkan tubuh lebih dekat, berkedip, dan berkata, saudara Yun, ada yang ingin kukatakan padamu. Bahwa Huang Yu adalah wakil komandan pengawal praetorian, dan dia juga yang paling potensial di antara para jenderal kota kekaisaran. Setengah langkah ke satu alam, pria itu jatuh cinta dengan putri kecil, dia sudah cemburu ketika dia melihat putri kecil dan saudara Yun. Lao Huang, meskipun dia memiliki temperamen yang jujur, dia memiliki hati yang sangat kecil, terutama dalam hal merawat putri kecil itu. Tentu saja, Lao Huang ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi saingan saudara Yun dalam cinta, dan putri kecil itu tidak meremehkannya. Saudara Yun, satu hal yang benar-benar harus Anda pedulikan adalah pernikahan antara dinasti King Feng dan dinasti Serigala Langit. Dan pernikahan ini, putri kecil itu, seorang korban dinasti King Feng untuk menjaga stabilitas perbatasan. Berbicara tentang ini, beberapa orang di antara penonton mengubah wajah mereka, termasuk Yun Hao. Dinasti Serigala Langit, yang terletak di sisi utara dinasti King Feng, identik dengan keganasan dan barbarisme, mereka terletak di padang rumput yang luas, sering membakar dan menjarah kota-kota perbatasan dinasti King Feng, dan bahkan menyerang dan menyapu berkali-kali, yang merupakan salah satu masalah paling merepotkan dari dinasti King Feng. Dongfang Xiu memiliki latar belakang yang luar biasa dan tahu banyak hal, dan kemudian berkata, masalah ini diputuskan sekitar 10 tahun yang lalu, dan perbatasan antara dinasti King Feng dan dinasti Serigala Surgawi juga telah stabil selama hampir 10 tahun. Pria gendut itu mendengus dan berkata, sementara putri kecil belum pergi, bawa putri kecil itu pergi sekarang. Si Feng mengepalkan tinjunya, saudara Yun, kamu bawa putri kecil itu dan pergi sekarang, dan kami akan membantumu menghentikan para pengejar. Xiao Hei, Wang Wang. Pertunjukan Oriental. _2_2. Jangan impulsif,
Pernikahan ini tampaknya memiliki banyak orang dalam, dan ada perubahan haluan, tetapi saya tidak tahu persis bagaimana. Saya akan mencari waktu untuk bertanya kepada paman dan kakek ketujuh saya sesegera mungkin. Saat itulah itu terjadi. Di luar gerbang halaman, terdengar suara gemerincing baju besi yang bertabrakan. Sebuah teriakan keras dikirim ke halaman. Yun Hao, keluarlah untukku, Komandan Huang memanggilmu untuk datang dan menemuimu dengan cepat. Segera setelah itu, beberapa pengawal praetorian yang sangat kuat bergegas langsung ke halaman. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.